Tes satu dua. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah kembali bergabung. Silahkan ya, kalau bisa dibantu mungkin cek soundnya. Ini yang udah hadir nih ada Upah ya. Makasih sudah hadir. Ya, malam ini kita kedatangan tamu dari ujung Sumatera, tapi yang sebelah sana ya. Yang sebelah sana, maksudnya ujung barat berarti ya. Iya, ujung barat ya. Iya, kita di timur. Kita di utara, berarti ujung selatan dong. Pulau Sumatera yaitu Lampung. Ya, kita akan kehadiran Bapak Erizal ya. Bapak Erizal Barnawi yang merupakan pengajar tetap di Universitas Lampung, yang juga seorang penulis, seorang pegiat seni juga ya, yang banyak menghasilkan wacana atau mengembangkan wacana-wacana tentang musik etnik ya, atau tradisi kesenian masyarakat Nusantara. Ya, sudah terlihat di sini Bang Erizal. Semoga lancar ya. Terima kasih ya buat semua yang sudah bergabung ya. Ada Siti Maisara, ada piano cover Sarah. Ya, gimana Sarah? Proyeknya selesai. Semoga juara ya kemarin himnenya. Atau siapapun yang juara, semoga pilihan yang terbaik ya buat menyemangati persaudaraan di Aceh Jaya ya. Atau tepatnya di Jalan. Ya, kita masih menunggu ini dari bergabungnya Bang Erizal. Semoga berjalan baik dan lancar. Saya terbuka ya buat siapa aja yang ingin memberi saran ya terhadap kegiatan tugas doktor hari ini. Silahkan. Ini Bang Erizal seperti ada permasalahan dalam bergabung di komunitas kita ini. Semoga bisa kembali lancar. Lampung lagu apa ya? Kalau dimainkan lagu Lampung saya juga nggak tahu lagu Lampung lagu apa nih. Nanti langsung kita tanya ahlinya deh. Ya, pengumumannya tanggal 15 ya. Semoga nanti mendapatkan hasil yang seimbang dengan usahanya. Ada Pak Masturi, apa kabarnya? Aduh, lama kan ketemu Pak Masturi. Sorry, saya langsung live dan yes. Assalamualaikum Bang Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Suaraku jelas Bang? Aku nggak berani bilang nggak jelas karena mungkin jadi alatku yang nggak jelas. Kalau suaraku gimana? Suara Abang jelas sekali terdengar. Ini terdengar, cuman mungkin apa ya? Ya seperti ini masih sound system tahun 70-an kayak. Jadi masih agak pecah, tapi mungkin nggak apa-apa, terdengar bahasanya terdengar baik ya. Maksudnya kita bisa. Siap. Oke, terima kasih banyak nih Bang Erizal nih, biasa nih.
tahu sibuknya pasti luar biasa ini. Tidak ada waktu juga ini. Menyibukkan diri lah bang. Iya, tapi secara fisik memang berbeda sekali ya sekarang ya. Kayaknya udah semakin waktu. Nggak banyak aktivitas bang di rumah terus. Paling duduk depan laptop aja kan. Gitu ya. Itulah sebab badan makin besar. Cemilan kiri kanan ya. Ya itulah biasa bang. Iya nih kebetulan ya kita juga akan mengucapkan duka cita yang mendalam ya atas meninggalnya Bang Irwan nih almarhum Bang Irwan Syahrahap ya. Semoga keluarga ada Kak Rita yang juga etnolog psikolog kita ya dan anaknya Pak Masya ya, semoga tabah dan kuat ya. Ya, amin. Memang agak sedikit merasa dekat ya sama Bang Irwan ya, karena beliau motivator. Ya betul. Motivator yang sangat terbuka ya, dan memang ya terakhir waktu ngobrol di teras ini juga sama Bang Irwan, itu Bang Irwan sempat bilang, ayolah kita istilahnya kita gali nih yang kesenian Sumatera ini, kita mulai dari Sumatera sama-sama kan. Ya saya kira itu amanah ya buat kita yang muda-muda nih Bang Rizal. Dan, ya siap. Bang Rizal juga kita tahu ini teman-teman, sekaligus saya perkenalkan ya, beliau ini melesat ya kalau bahasa saya, melesat luar biasa. Sekitar tahun lalu saya kenal beliau ya, dari yang sampai waktu itu ingat saya tuh zoomnya itu masih di bengkel, belum masih memperbaiki Honda itu, ingat saya. Zoom kita pertama gitu. Tapi iya betul bang. Pasca itu luar biasa produktifnya dalam menulis ya, dalam melakukan aktivitas pentas ya, dalam melakukan pembinaan kemasyarakatan ya. Ya ini perlu di-share ini Mas. Perlu di-share ini Bang. Siap. Sebelumnya gimana nih keadaan keluarga, keadaan di rumah gimana? Sehat-sehat semua, baik-baik? Ya alhamdulillah bang. Aktivitas kita di dalam keluarga pun juga ya baru-baru ini sih sebenarnya inilah ya, istri kan kemarin Agustus tuh kena COVID ya, terus post COVID-nya rupanya kena ke anak juga, jadi sempat agak gimana gitu, tapi post COVID artinya ya alhamdulillah sudah makin membaik lah. Kita udah tes semua kemarin, alhamdulillah nggak ada kena ke anak gitu loh. Jadi ya insya Allah sudah semakin baik lah, keluarga pun juga sudah oke semua. Jadi mudah-mudahan ya saya berharap jangan sampai ada gejolak juga pandemi yang ketiga istilahnya yang ketiga kalinya gelombang ketiga ini. Waduh, kalau sampai terjadi itu, ini sudah mengatur planning menyusun kegiatan-kegiatan lagi nih Bang Ari. Mudah-mudahan sajalah jangan sampai banget ini. Makanya tolong kawan-kawan nih yang dengar ini juga jangan nggak mau ya vaksin ya, karena rupanya memang benar-benar berubah ya Bang ya. Kelihatan banget kok itu rupanya progresnya bahkan ini. Betul, itu ya. Mungkin ya alhamdulillah pokoknya keluarga sehat Bang. Keluarga di sana juga di Aceh sehat ya Bang ya. Iya, sempat juga tuh cerita seperti Bang Erdal itu, sama aja. Saya juga kemarin tuh dari anak terus ke saya, terus ke istri, terus ke anak yang paling kecil lagi. Wah, tegang, menegangkan. Ya. Saya pun kena Bang, saya kena tapi saya itu statusnya ini yang nggak ada apa-apa itu. Kebal itu apa namanya itu. Ya nggak ada gejala itu. Jadi tapi diponis sudah swab segala macam sama ini dinas kesehatan, malah langsung ya tetap memang positif katanya. Tapi ya nggak ada kendala, badan malah tambah besar. Iyalah, insya Allah lah, memang ngeri ya, COVID ini ngeri ya, kita nggak boleh takabur. Iya. Tapi juga jangan terlalu panik juga, bahaya juga nanti kan. Ya, betul itu Bang. Khawatir sekali. Iya nih Bang Rizal nih, nggak tahu tiba-tiba kok terbersit kan, berpikir ini kayaknya persoalan etnik ini ya, dalam hal keistimewaan kesenian kita ini kan mungkin perlu lebih sering dibicarakan gitu. Saya ingat waktu saya ngobrol sama Bang Irwan Syah pernah bilang ya kata kuncinya transfer knowledge.
Artinya Ya, itu bagaimana penting. inti-inti dari dipahaminya lah kesenian kita ini menjadi lebih mudah dicerna oleh siapapun, dan saya yakin itu yang dilakukan Hmm. Bang Rizal selama ini ya, sehingga akhirnya Ya, ya. seaktif sekarang. Apa yang Lah. tiba-tiba ya kemelesapan inilah mungkin dari melesatnya Bang Rizal dengan produktivitas yang sangat tinggi ini ya, dipercaya di lembaga mana saja itu, apa sih ceritanya itu, motivasi awalnya tuh gimana ceritanya tuh? Silakan. Ya, jadi yang pertama saya makasih dulu nih banyak. Saya lihat mahasiswa juga ada kawan, ada saudara yang hadir ini. Terima kasih kalian sudah yang dari kawan-kawan dari Lampung, dari ya ini banyak yang hadir ya. Terima kasih. Ya dari Aceh juga nih. Ya terima kasih. Oh ini ada dosen juga nih. Dosen Pak Agung Hero ini. Wah keren nih. Ya yang pasti begini Bang. Kalau prinsip saya sih sebenarnya ya karena memang itu saya membaca peluang sih, hidup itu membaca peluang, tapi yang pasti saya apa namanya lebih ke bagaimana apa namanya menanamkan niat dulu Bang, bahwa prinsip saya cuma sederhana, saya mencintai budaya saya, maka saya yakin budaya saya akan mencintai saya. Itu sederhana pemikiran saya. Artinya saya lillahi taala, saya ikhlas gitu loh Bang. Apapun nanti yang terjadi, ya karena kita ikhlas itu ya udah pasrah aja sama Allah. Apapun yang terjadi, yang penting saya menjalankan kebudayaan saya yang saya yakini juga bahwa budaya saya ini adalah bentuk hasil apa namanya jeripayah para leluhur saya, bahkan keikhlasan mereka juga untuk bagaimana melestarikan, mengembangkan kebudayaan yang akhirnya ya saya berjalan di wilayah saya gitu loh Bang. Dan alhamdulillah ya sampai di pusat, sampai di ya tingkat nasional pun mereka melihat ya oke lah, maksudnya saya difokus hanya di wilayah saya. Saya juga nggak mengganggu wilayah orang, bahkan ya begitulah kira-kira ini ya wilayahnya. Ada Jadi batas-batas kalau wilayah ditanya Pak ya. kiat, iya kalau iya kan gitu loh bang. Kadang kan kawan-kawan bilang, oh nih misalnya ini kerjaanku nih diambil atau wah ini ngambil-ambil kerjaan orang. Saya rasa enggak lah ya, maksudnya kita kerja atau kita mau apa ya bang bilang melesit tadi itu sebenarnya bagi saya pun juga nggak melesit sih bang. Maksudnya ya karena memang sudah ya udah ya, ya abang juga kan dosen ya Bawa maksudnya norok. Tridharma pun jalan lah iya itulah kan Tridharma pun jalan Iya, iya. aktivitas-aktivitas yang lain pun ya memang profesional juga tetap jalan gitu ini wah datang banyak nih dosen Mas Agus ini juga nih keren Mas Belbu loh Makasih ini banyak Mas Agus. kasih iya Iya, terus saya tertarik dengan kata-kata mencintai budaya saya kan. Ini hmm. sosok seorang Erizal Barmawi. Saya cari-cari ini apa gelar gelar adatnya ini nggak ketemu lagi. Kayaknya saya pernah baca nih ada gelar adatnya ya. Apa gelar adatnya itu? Ya kalau saya karena kebetulan di Lampung ini ada dua suku besar bang dan alhamdulillahnya saya dari suku Pepadun dan istri saya dari suku Saibatin dan Aha. akhirnya saya dapat dua-dua gelar tersebut bang itu Oh alhamdulillah gitu. Apa namanya? ya tapi yang selalu saya gunakan ya karena dari saya karena kita patrilineal ya di Lampung Aha. jadi tetap saya menggunakan suku apa gelar saya dari suku saya nama gelar adat saya Rajos Bandar. Raja Ra- Bandar atau apa tadi, maaf? Rajo Sebandar. Rajo Sebandar. Waduh, ini Ya, penguasa pelabuhan nih dong. Rajo Sebandar. Ya, ya bisa jadi begitulah. Pokoknya saya diinginkan oleh itu kan yang memberikan gelar saya itu dari pihak bibi ya, maksudnya dari pihak keluarga ibu, pihak keluarga ibu dan mereka memang melihat saya itu diharapkan mereka bisa memberikan suatu apa ya menjadi suatu inilah membuat satu peradaban di sebuah satu bandar ini. Nah, bandar ini Siap, silahkan saja diartikan kawan-kawan apakah siap. bandar Lampung. Apa Bandar? Apa ya? Waduh, Iya, ini iya. nama besar ini. Amin, amin terima kasih. Iya, Bang Rizal. Jadi kalau boleh tahu masa kecilnya gimana sih ceritanya tuh? Bagaimana melekatnya kebudayaan itu dalam pribadi Bang Rizal gitu? Bagi-bagi dong ininya.
Nah, Suasana menarik Lampung nih. itu seperti apa Ya, dalam keadaan? Ya, silakan. iya betul Bang. Ya ini memang menarik sih, saya selalu juga di kelas ataupun di beberapa tempat saya sharing ya, maksudnya saya memang sedikit menggambarkan bahwa di Lampung ini memang sudah banyak terkenalnya, bahkan sejarah pertama kali transmigran masuk yang dilakukan ketika tahun 18 berapa itu yang setelah apa Merapi apa ya kalau nggak setelah Krakatau apa ya kalau nggak salah. Mhm. Pokoknya sebelum Soeharto juga gencar-gencaran dulu menyebarkan orang transmigran ya, tapi memang sudah jelas bahwa di Lampung ini terkenal banget transmigrannya, yang akhirnya terkesan kayaknya bahkan image Lampung ini apa namanya apa ya tidak terlihat Lampungnya lagi kata kawan-kawan kan, artinya ketika ke Lampung juga nggak kerasa loh Lampungnya, malah lebih suku-suku yang pendatang lainnya. Tapi saya kuatkan dasar tidak, saya bilang saya merasakan sendiri ya, memang di Lampung ini apa ada kelompok-kelompok dan ada wilayah tertentu yang memang akhirnya ada budayanya, ada kebudayaannya. Nah, salah satunya saya yang merasakan langsung adanya suatu budaya yang saya rasakan itu ketika saya masih kecil sama orang tua. Orang tua memang kebetulan asli Lampung, Bang. Oke. Ayah saya dan ibu saya itu memang dari apa namanya Lampung Pepadun yang saya bilang tadi, dan ya benar-benar orang tua itu benar-benar menerapkan baik dari bahasa sehari-hari itu di rumah itu digunakan sama ibu bapak pakai bahasa Lampung, terus bahkan petua-petua, terus adat istiadat, aktivitas, bahkan ya terkadang apa mitologi pun juga di ini kan ya apa digambarkan juga sama orang tua di rumah, yang akhirnya itulah memupuk saya untuk semakin sadar bahwa saya punya budaya loh gitu loh. Ya seperti misalnya eh, kenapa saya bergerak, salah satu juga saya alhamdulillah kan dipercaya sama kawan-kawan baik di Provinsi Lampung bahkan tingkat nasional tentang permainan tradisional, yaitu pun juga salah satu ya budaya yang ada di Lampung yang saya terapkan dulu, terus masih kecil ikut apa di Begawi ya, Begawi itu di prosesi adat ya, di prosesi adat kita terlibat juga. Terus ya alhamdulillah ayah juga kan kebetulan anak yang paling tua, termasuk kategori tokoh adat lah ya, karena dia apa namanya apa kalau di Lampung itu sebutnya perwatin, istilahnya itu sebagai juru bicara misalnya. Jadi dia yang ketika mau apa ya temu masalah keluarga misalnya dalam pernikahan, bahkan sampai dalam permasalahan sekalipun ya, ya saya di paling depan berdirinya untuk apa memutuskan ya istilahnya untuk merapat masalah adat segala macam, karena memang ya disitulah prosesi-prosesi itu ada gitu loh. Nah itulah ini menyiptakan saya atau menyebabkan saya makin dalam lagi mengerti, karena ya ayah secara tidak langsung, papa secara tidak langsung melibatkan secara empiris akhirnya gitu, dan saya bisa ya sekuat ini pun juga walaupun ibaratnya digoyang dengan apa masuknya aliran-aliran baru dalam hal itu ketika saya masih SMP SMA ngeband lah atau apa ya maksudnya aktivitas-aktivitas budaya lain, tapi tetap masih kuat dengan ya mungkin sampai ada image etnosentris gitu lah, tapi alhamdulillah etnosentris yang positif ya, artinya saya tunjukkan dengan yang kepositifan saya. Ya sama, saya mendengar nasihat Bang Irwan juga. Terakhir kami kemarin ada apa diskusi saya kan di apa kongres ya, di kongres musik ya kalau nggak salah ya, kongres musik tradisi. Nah itu kan yang kemarin itu beliau juga jadi moderator, jadi narasumber di sana, yang kami pun itu juga kuat bahwa nggak ada yang namanya musik tradisi itu kita rubah menjadi apa karawitan, karena penerimaan di semua daerah itu berbeda. Ketika musik tradisi Nusantara atau tradisional Nusantara itu sangat mudah diterima. Ya sampai sejauh itu akhirnya ya kekuatan saya dari kecil yang di apa namanya yang ditanamkan oleh orang tua, yang akhirnya itu pun juga walaupun pemupukan dengan di pendidikan dalam hal ini sekolah tinggi, tapi karena memang dasar yang sudah kita pegang itu kuat, jadi ya ya sama seperti kayak misal di agama mungkin Bang, kan gitu, kalau dia kecil sudah dipupuk dengan agama, insya Allah kemanapun kita pergi ya kuat dasar kita ya, insya Allah nggak ini Ya, itu loh walaupun ya, itu nakal-nakal mungkin sedikit pasti apa balik lagi lah ya. lah ya itulah kira-kira ya ibaratnya
Sampai Jogja ya gitu, pulang Lampung beda lagi kan gitu. Ya kan? Iya, iya, iya. Iya, memang Itu suasananya kira-kira. seperti apa sih dalam kita membicarakan apa keseharian tradisi masyarakat Lampung, khususnya di sekitar pengalaman hidup masa kecil Bang Erizal gitu loh. Apa saja yang bisa kita sebut sebagai alam budaya yang membesarkan seorang Erizal itu di masa-masa kecil ya. Seperti apa bentuknya, terus apa impresi-impresi apa yang ataupun termasuk nilai atau norma-norma apa yang tumbuh dari apa iklim ataupun ekosistem kebudayaan yang mungkin di masa kecil Bang Rizal tuh lebih lebih kental ya, apalagi ayah juga sangat aktif ya dalam partisipasinya Ya, dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan. Nah, seperti apa itu Bang Rizal? ya. Jadi berbicara masalah itu sih sebenarnya ya saya harus flashback story lagi ya, Iya, nggak mudah-mudahan apa-apa, nggak apa-apa. nggak salah ingat ya. Jadi masih kecil itu dulu sebenarnya begini Bang, saya itu hidup di wilayah yang memang bukan kampung tua saya. Nah, kenapa? Karena ayah saya, kakek saya dulu itu kan guru Bang ya. Kakek saya itu guru. Zaman itu kan sebelum merdeka ya, itu dia ngajar di sekolah rakyat. Nah, terus habis itu pasca dari situ kakek ini atau Sidi kami manggilnya, ini diangkatlah dia jadi kepala sekolah di salah satu daerah di namanya Kabupaten Lampung Utara ya. Tepatnya di Cahaya Negeri, Desa Cahaya Negeri nama itu. Nah, jadi pada sekolah di sana yang akhirnya ya dia menikah terus punya keturunan anak segala macam besar di sana termasuk akhirnya sampai di saya ya. Nah, disitulah menyebabkan akhirnya saya mendapatkan budaya yang bukan dari suku saya sebenarnya. Kalau karena di Lampung ini juga banyak suku ya Bang ya. Jadi ada suku terbesar, suku dua tadi yang saya bilang, Sai Batin dan Padun, tapi ada turunannya lagi. Ada apa marga-marganya lagi di bawahnya. Nah, saya di berbeda tempat walaupun sebenarnya di daerah saya pun juga ada federasinya, ada komunitasnya, tapi di beda bumi kan gitu loh, beda wilayah gitu loh. Oke. Nah, tapi karena dari situ, wah, saya dulu kan belum mengerti ya, maksudnya karena memang logatnya, totoknya, bahasa, kata-kata segala macam di lingkungan itu juga memudahkan saya untuk apa komunikasi. Jadi saya nikmat saja, saya ikuti saja aktivitas itu. Ya, ketika kawan-kawan bermain tradisi, main-main musik tradisi, no, mainnya maksudnya main bermain tradisi ya bermain tradisi Lampung kita ikut terus nanti kawan-kawan ini ada begawi nih. Begawi adat prosesi kita nonton setelah itu nanti ayo terlibat di dalam prosesi adatnya misalnya karena kita sudah bujang-bujang ayo terlibat terus bahkan apa namanya apa aktivitas yang ya menurut saya juga menarik ya karena lokasi di sana itu kan saya dibesarkan di wilayah sederhananya gini deh. Saya dari Menggala, Tulang Bawang. Nah, suku saya Tulang Bawang. Saya dibesarkan di wilayah Abung. Hmm. Nah, akhirnya ya aktivitas dan kegiatan-kegiatan di orang Abung pun juga mau nggak mau saya terima karena walaupun sebenarnya kalau kita ngomong secara garis ya itu bukan wilayah saya kan atau bukan tempat saya belajar tapi karena lingkungan kita masih kecil yang ngikut-ngikut aja lah kan main sama mereka terus ya apa suruh nabuh ya nabuh bahkan pecak silat ikut pecak silat terus puasa mutih ikut puasa mutih ya kan sampai biji kemiri itu bisa dipecahin sendiri loh bang saya dulu Iya. ya kan bayangin loh kemiri yang sekeras itu pakai apa pakai palu bisa kita pecahkan cuman kayak buka kacang gitu loh cekrek gitu kan saking ikut-ikut amalan-amalan begitu ya karena di Lampung ini mantra ada pencak silatnya ada itulah kalau ngomong budaya Lampung tuh wah iya kan sampai ke sana gitu kan dulu sakti Waduh. karena nggak diamalin lagi nggak sakti gitu jadi sekarang iya kan ya Iya. sampai segitu itu keren loh bang maksudnya itu kekayaan kita setiap daerah tuh punya setiap suku itu punya gitu loh dan itulah masa kecil saya jadi ya apa ya kita mencoba wilayah dan bahkan saya merasakannya ya sekarang ini itu ya saya masih kecil saya tanam di wilayah ini saya menikmati di wilayah besarnya saya nggak kaget saya sudah pernah loh saya sudah mengalami loh dan ketika itu passion kita kan enak banget ngerjainnya jadi nggak ada beban ya udah nikmatin aja gitu kan
Ya, ya makanya saya juga pengaruhi nih kawan-kawan di Unila nih. Ya artinya kita walaupun kalian yang apa berbeda ini ya maksudnya keterima di Lampung ayo dong. Ya kan? Teliti Lampung ya. Budaya-budayanya kan keren nih banyak nih. Saya yakin ya pasti banyak greget-gregetnya dari kalian untuk mau masuk ke Lampung ini. Saya ya pelan-pelan ayolah kita dampingi kalau perlu ya memang inilah budaya ya Lampung ini dengan lokal geniusnya, dengan identitasnya mereka. Ya itulah. Jadi kita coba masuk aja. Ya kayak alhamdulillah ketika nih ini baru-baru lagi ini mungkin sedikit project Ya, dikit Bang. ya, ya. Ya karena saya bilang tadi saya mencintai budaya saya dan saya yakin akan budaya saya itu mencintai saya juga. Ya kepercayaan-kepercayaan itu tumbuh lagi ya. Insya Allah kita juga sudah ditunjuk kemarin dari apa Nusa Tutur ya program dari Kemendikbud untuk bagaimana melestarikan sastra lisan Lampung dan narasumber inti bahkan pendirectnya kita juga karena ini kan proses saya masih kecil loh bang. Itu maksudnya kita ngelihat emak-emak memberikan gelar ya kan. Terus habis itu mereka ada prosesi apa? Ya apa ya aktivitas emak-emak kalau masak di belakang rumah itu gimana sih bang untuk acara besok tuh kan? Nah, terus mereka ada sorak-sorak, terus saya bercanda-bercanda di dalam itu kan. Kita mendengar, menghafal pelan-pelan kan. Oh kayak gini lirik-liriknya. Nanya lagi sama yang tua-tua. Ya bahkan termasuk saya bilang kayak memang tadi itu bang, mantra tadi itu kan, Iya. ya kan. Ya, Lebih-lebihnya gitulah aktivitas saya masih kecil loh bang. iya. Jadi wajar lah ya Nakal kalau sih ya cinta itu pastilah ya tumbuh ya. mandi kali dan Iya, ya ya benar benar. wajar. Dan kemudian kan kalau kami dari luar Lampung ya, kalau misalnya kawan-kawan lihat Ya Lampung ini kan seperti pertama kesimpulan-kesimpulan umumnya kan daerah transit ya. Artinya memang ya itu jalur lintas ya. Dan memang Lampung biasa tidak menjadi tujuan akhir. Tujuan akhirnya ke ya Pulau betul. Jawa kan. Begitu juga yang Ya dari Pulau Jawa tujuan akhirnya bukan ke Lampung, ke Medan, ke Palembang atau ke Aceh ya. betul Nah, betul betul. jadi di kita juga semacam punya kesan Lampung itu heterogen ya. Artinya karena mungkin salah Ya satunya ada transmigrasi yang cukup besar ya dari era Orde Baru yang terlaksana di Lampung ya. Sebenarnya sama aja ya di semua daerah ya, tapi mungkin Lampung ini ya pada saat-saat masa itu mungkin dianggap paling kondusif ya, sehingga mungkin tidak ya terlalu berani lah kalau sampai ke Aceh gitu misalnya ya, sampai dengan jumlah yang ya terlalu besar ya. Dan juga kita tahu transmigrasi yang ada di Lampung itu kan ada bervariasi ya, setidaknya ada dua suku besar ya, Bali dan ya ini ya, Bali dan suku Jawa ya, dan Jawa pun itu pun mungkin terbelah-belah lagi ya. Nah ini ya gimana betul. kerukunannya, silaturahminya menurut pengalaman hidup dari Bang Erizal ini? Ada sesuatu yang mungkin paling bahkan mengerikan yang terjadi atau bagaimana sih sebenarnya hubungannya itu? ini kita ngomong objektif saja, ya, bukan saya nggak mau juga ini Bang Erizal nanti jadi primordial ya, artinya kita ingin apa karena kan pengalaman ini banyak ya daerah lain juga ya, bahkan di Aceh juga sebenarnya seperti itu gitu, tapi mungkin tingkat kerukunannya belum seperti Lampung mungkin ini. Coba gimana tuh? Enggak, mau jujur atau mau pura-pura? Apa adanya kalau teras Dr. Arif Apa? ya memang apa ya wilayah bebas hambatan ya. Semoga tidak Iya, sampai masuk apa undang-undang ITE ya, tidak menyalahkan. iya betul. Enggak kalau pastinya, yang pasti ya itulah bang, konflik terjadi itu ya pasti ada ya bang ya. Maksudnya Oke. jangankan lagi karena suku pendatang dan suku asli. Suku yang memang asli sekalipun juga berkonflik ya. Cuman memang tingkat konfliksitas saat ini, nah itu alhamdulillah semakin bisa diredam. Walaupun memang gesekan-gesekan itu selalu masih terlihat ya, gesekan-gesekan itu masih terlihat dan itu menurut saya memang apa ya suatu keniscayaan bagaimana sebuah ya interaksi budaya dan akhirnya apa ya kebijakan-kebijakan ataupun apa ya keberpihakan bahkan ya adanya keberpihakan juga itu penting ya. Contohnya saja eh, yang paling ekstrim mungkin
di 10 atau bahkan 15 tahun terakhir itu ya ketika kasus Lampung dan Bali itu ya di Bali Nuraga di Lampung Selatan itu kan satu kecamatan habis tuh Bang, bukan lagi satu desa loh Bang, satu kecamatan tuh. Ya itu pun juga wajar ya gesekan-gesekan itu terjadi. Nah, cuman kan bagaimana sekali lagi sih ini ya bukan berarti membela karena saya suku Lampung sih tidak, tapi konsep sederhana saja bahwa jangan mau diganggu dan jangan juga mengganggu, karena itu pasti ada terjadi. Terus eh, ya sederhana lagi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya walaupun dalam seandainya saya orang Lampung, terus saya bisa membawa semua suku Lampung di Aceh. Terus setelah itu saya punya wilayah yang luas, saya punya kekuasaan, bahkan punya dinasti dalam ranah pemerintahan. Tapi akhirnya saya membawa budaya saya membawa adat istiadat saya di Aceh. Dan itu menurut saya harus bisa mempersenkan, kalau ada barometernya saya persenkan deh. Misalnya, nggak bisa dong 100% saya bawa budaya Lampung saya di Aceh. Nah, artinya saya harus bisa bawa budaya Lampung saya itu ya minimal, kalaupun memang harus ini ya 60% lah. Melebihi sedikit 50%. Artinya tidak bisa pure apa budaya kita hidup di wilayah Aceh kan gitu, kira-kira gitulah. Nah, artinya kalau itu bisa dilakukan, saya rasa mudah diterima. Atau bahkan ya kita berafiliasi, atau bahkan kita bukan lagi ini, kita masuk benar-benar. Sekarang gini, alhamdulillah kok. Contoh kayak kemarin saya habis diskusi webinar juga dengan kawan-kawan di apa namanya si Bang Agung itu dari Medan tuh, Bang Ari, dia di Universitas Medan Area itu ya. Dia cerita sama saya. Bahkan banyak seniman ronggeng yang di Medan itu bukan asli lagi suku Melayu, bukanlah asli suku Melayu Medan gitu. Mereka asli orang Jawa yang bahkan masuk ke dalam budaya Medan sana. Nah, kalaupun ini juga terjadi di Lampung, sudah ada juga. Tapi soalnya untuk masuk yang ya karena mereka bertahan dengan budaya mereka, ya jangan kaget gitu loh ketika abang masuk ke Lampung ada kuda lumping atau bahkan ada festival kuda lumping yang dibuat oleh pemerintah kan ya. Ini kan gesekan-gesekan yang selalu tidak di apa mungkin pemerintah sederhana berpikir wah ya Lampung sekarang didiami oleh masyarakat lebih dari 70 ya 60 sampai 70%. Sisanya itu ya Lampung. Tapi kan tidak begitu juga barometernya, akhirnya membuat festival kuda lumping di Provinsi Lampung atau bahkan membuat apa festival reok ya dari pemerintahnya karena membuat biar bagaimana masyarakat sejahtera. Tidak seperti itu. Maksudnya kemasannya juga ya harus dibuat. Terus bahkan event juga saya juga mengajar salah satu mata kuliah namanya kurator event musik. Itu saya bilang sama mahasiswa saya bahwa event itu ada yang skala lokal loh, ada skala nasional dan ada skala internasional. Ingat, ketika skala lokal ya jangan melebihi promosinya seperti skala nasional dan internasional. Walaupun sekarang kita nggak bisa meredam media ya, kita nggak bisa meredam pergerakan media yang terlalu jauh, tapi kan setidaknya kita bisa membatasi ruang gerak ya, membatasi ruang lingkup dalam sebuah kegiatan event. Nah ini mohon maaf terlalu lebar saya berbicara apa transmigran di Lampung ini. Tapi ya memang seperti itu Bang. Artinya saya pun ketika bercerita seperti ini, kawan-kawan juga di luar sana juga banyak yang mengaminkan omongan saya karena ini terjadi gitu loh. Ya bahkan playmaker di beberapa pusat strategis dalam hal ini di pemerintahan ataupun di swasta di Lampung ini juga banyak dipimpin oleh non Lampung. Nah, kita pakai istilah gitulah. Non Lampung biar agak sederhana dikit lah ya. Nah, itu juga terkadang masih ada nepotisme atau KKN-nya yang kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu yang akhirnya kurangnya melestarikan budaya Lampung. Bahkan ya apa ya akhirnya juga apa ya harusnya sederhananya, bahkan saya waktu itu apa ya agak sempat gimana Bang ya marah lah, maksudnya kalian tuh makan minum berak sampai hari-harinya pun juga ditanam di bumi Lampung ini, tapi kok nggak ada mau mikirin budaya Lampungnya, padahal kalian tuh sudah PNS, kalian tuh sudah digaji oleh negara,
apa lokal jeniusnya itu nggak pernah mau dilirik gitu loh. Dan Oke. jawabnya mereka, ya sudah dong, kami sudah kasih, kami sudah pernah buat misalnya kan, sudah pernah buat kegiatan. Ya, persentasenya ada 5 kegiatan, 2 Lampung, 3 bukan kegiatan Lampung, itu benar nggak saya bilang. Ah, Ya, itu ya, yang sabar, sabar, sampai sabar, bang. konflik itu Bang, terjadi. sabar, bang. Tidak, bukan gitu. Sabar, Maksudnya sabar. Ya, konflik itu juga akhirnya merambat juga sampai ke ranah itu. Artinya dari akar rumpun sampai atas itu pun juga sering terjadi ya. Mudah-mudahan deh ini kalau misalnya dikendengar sama kawan-kawan, ya saya mohon maaf mungkin kalau saya bahasanya kasar, tapi ya ini yang saya rasakan Bang. Saya jujur 2015 masuk di Lampung, diterima ya, di itu Unila itu bukan 2015 kasar Bang. ya, itu Tapi ciri Sumatera saya kira ya. ya, maksudnya saya dari 2015, maksudnya saya mengamati di era yang sudah Ya, milenial saat ini, di era yang sudah keterbukaan dan transparansi informasi yang saat ini, dan bahkan kita mudah mengakses informasi, itu masih saja terjadi gitu loh gesekan-gesekan baik dari kegiatan tingkatan dan angka rumpun sampai bahkan di itu ya di apa di eksekutifnya gitu loh Bang. Itu maksud saya. Saya ya, menggambarkan tadi walaupun saya tidak menjustis satu ya. satu kasus ya, tapi Hmm. saya seperti itulah ininya, kejadian-kejadiannya. Ya, Seperti itu memang, kira-kira Bang. memang ini juga mungkin untuk keterbukaan kita semua ya, juga untuk teman-teman ini. Memang kalau kita lihat misalnya Papua ya, sebelum kita bilang Aceh, kalau Aceh ini dicapai lah, atau bilang kita ya, kalau Aceh ini soalnya udah udah melelahkan sekali, puluhan tahun konflik itu ada kan. Tapi memang kalau kita lihat yang terakhir misalnya kasus Papua ya, saya pernah lihat Edo Kondolangit yang juga kebetulan dia Iya, pimpinan partai ya di sana, dan dia dengan terang benderang mengatakan mohonlah yang didatangkan ke Papua itu orang-orang yang mencintai Papua, orang-orang yang ingin iya, agar Papua itu maju gitu, orang-orang ya sampai sampai sevulgar itu bahasanya ya, kita bisa merasakan bagaimana sesuatu di balik bahasa yang demikian ya. Ya saya kira ini mungkin juga bukan kehendak dari saudara-saudara kita yang akhirnya bertetangga sama kita walaupun kita berbeda suku ya, bahkan berbeda agama ya. Tapi ya seperti yang Bang Erzal bilang juga kadang-kadang masalah keberpihakan ya. Jadi seketika ranah publik kemudian di dirumuskan dengan kebijakan yang sifatnya negara ataupun nasional ataupun ke wilayah yang umum ya, ya mungkin akhirnya ada rasa yang tidak berimbang ya, sehingga mungkin itu iya. menjadi buih-buih yang bisa saja mengkristal dan meluap sewaktu-waktu ya. Tapi Betul, kalau betul kita Bang. lihat dari konteks uh, apa uh, dan kalau bahasanya John Bowen itu ada yang disebut dengan adat ya, the Iya, complexes of norms and tradition ya. Jadi kompleksitas norma dan tradisi yang sebenarnya diwariskan oleh semua kebudayaan kita di Indonesia ini kan tidak ada yang harus bertentangan ya. Ya artinya bahkan ada banyak dalam tradisi kita yang berbeda-beda ini, itu misalnya seperti tadi kebetulan saya baru menguji skripsi proposal mahasiswa yang menulis tentang kisah legenda Putri Bungsu ya, Putri Bungsu di Tanah Gayo, yang sebenarnya juga itu semacam sebuah patron legenda yang juga sama ada di Sunda, ada di Jawa, ada juga di Melayu ya, dengan nama-nama yang berbeda gitu ya. Ya karena tujuannya kan lebih untuk mengajarkan kita tentang norma-norma hidup bermasyarakat ya, yang dia diwariskan oleh leluhur kita. Artinya unik juga ya kalau budaya itu justru menjadi sumber dari perselisihan itu ya. Tapi mungkin ini seketika dia sudah menjadi kepemilikannya menjadi kepemilikan negara ya. Nah, di sini mungkin peran negara yang kita harapkan bisa berhati-hati ya, tidak sampai justru bisa menimbulkan hal-hal yang begitu ya. Masa iya sih kita masyarakat mau berantem gitu aja kan, tidak gitu ya. Kalau nggak ada hal-hal yang
Terus kalau kita misalnya apa sekadar seperti yang dicontohkan tadi untuk menikmati kuda lumping ya, saya kira juga itu secara budaya kita kan tidak menolak, itu kan hal baru ya, hal yang menarik juga ya. Tapi mungkin karena perlakuan-perlakuan tertentu ya yang mungkin akhirnya menimbulkan itu, dan itu di luar budaya itu sendiri saya yakin. Nah, ini itu baru dari perspektif suku ya, heterogensi. Ada juga pendapat banyak orang mengatakan Lampung ini ngeri ya. Kota ini, kota kota apa? Kriminalitasnya tinggi ya. Nah, itu seperti apa itu tuh Bang Rizal? Apa memang ya seperti itu gitu? Gimana sih ceritanya itu? Ah, Ini agak ya sedikit keluar, kalau tapi coba dibilang, dikaitkan lagi. Gimana? ya kalau dibilang Betul nggak itu? Lampung Memang waktu itu saya ke seperti Jogja itu, dulu saya tahun rasa, hmm, hmm, hmm. gimana bang? Iya, Ya waktu silakan bang, lanjut bang. waktu aku ke Jogja dulu, waktu tahun 90 waktu aku 93 lulus SMA kan aku ke Jogja. Aku naik bus itu. Itu memang udah dari Palembang ke depan itu udah takut bawaannya karena isunya waktu itu ya tahun 93-an gitu ya. Itu isunya Lampung tuh yang bajing loncat lah, yang segala macam lah. Aduh ngeri itu. Ini gimana itu ceritanya? Coba diklarifikasi loh nih, Pak Ketua Adat nih. Iya, jadi gini bang, kalau Nah, kalau apa berbicara Lampung di era, ya oke lah kita anggaplah 80 90 sampai tahun 2000, tahun 2000-an gitu ya, itu memang mungkin tingkat apa kesejahteraan masyarakatnya juga masih minim, ditambah juga yang oke. apa ya, tingkat sosialnya, tingkat pendidikannya juga yang masih minim, yang akhirnya menyebabkan adanya kriminalitas. Ya kriminalitas itu sederhananya karena masyarakatnya belum sejahtera kan gitu loh, ya kan? Makanya ada kriminal. Nah, cuma permasalahannya, em, Lampung saat ini masih dikenal atau bahkan di di banyak orang tahu, bahkan ya ketika saya pun aja, dari mana mas aslinya Lampung, dengan logat saya, dengan cara bawaan saya pribadi, saya sepertinya orang juga langsung wow, karena agak mundur selangkah kan gitu lah, agak mundur selangkah. Tapi ketika mas dari mana, oh saya dari Lampung. Oh, oh Jawi nggih, oh ya, nah berarti orang langsung wah, oh iki lagi foto tulur ki penak ki. Nah, wah ini yang apa juga sudah tertanam, dan bahkan juga ada ya, maksudnya walaupun walaupun dia orang Jawa, ini cerita kawan-kawan saya sendiri sih. Sampai dia Jogja, dia mau kos di Jogja, dibilang, "Alah, cah Sumatera. Tutu Jawa tapi yo Lampung kok." Nah, digituin. Artinya yang dia orang Jawa masuk ke Jogja ya dibilang Lampung ya kan. Yang dia orang Jawa masuk ke Lampung, ya dibilang tetap dia orang Jawa. Nah, artinya juga konflik itu bukan hanya terjadi, ataupun bukan lagi konflik, kriminal itu juga terjadi sampai bukan karena suku. Jadi ya belum sih, saya belum mendengar sampai hari ini tersadisnya orang Lampung itu ayah bunuh anaknya gitu kan, atau anak bunuh ayahnya yang asli Lampung ya, yang asli Lampung, Iya. yang suku asli Lampung ya, kecuali kalau yang luar Lampung. Nah ini yang ini yang saya juga, kami pun akhirnya, ini kan kami pun juga yang asli orang-orang Lampung ini juga mencari kan siapa nih yang suka mencoreng nama Lampung gitu, karena Lampung itu juga punya, maksudnya gini loh, kalaupun mau jahat ya pilih-pilih juga gitu loh, pilih-pilih juga, nggak artinya ya mentang-mentang orang Lampung begal aja terus. Coba lihat dulu Lampungnya itu bener nggak, dia sukunya bener nggak. Oke deh, bener ya sudah. Tapi lihat paling banyak berapa yang begal itu, orang-orang Lampung atau bukan. Nah, ibaratnya ada 10 tukang begal, apakah 10-10 ini asli suku Lampung? Nah, ini kalau kita mau ngomong, bukan apa, bukan mau menguraikan, artinya seperti itu ya. Nah, ya walaupun sebenarnya tetap kembali lagi ya. Keluar malam pun juga kalau bukan di daerah yang belum kita kenal, bawa helm, wah udah dipikirin tuh, ini orang jauh nih pasti. Kalau dia pakai helm keluar malam ya kan. Nah, itu aja Oke. logikanya. Itu masih ya sampai sekarang itu masih tuh. Masih seperti itu tuh. Apa itu? Mak. Apa yang Masih masihnya yang
kalau kita di di tempat yang mungkin enggak kita kenal terus pakai helm gitu dianggap orang Jawa itu masih masih ada kewaspadaan itu ya Bang ya? Masih, Masih. masih, masih. Masih. Jadi, tapi kecuali kalau yang di kota-kotanya ya Bang ya, maksudnya yang dia sudah maju ya. Ada beberapa kabupaten yang memang belum kategori yang berkembang ya, masih tertinggal lah gitu. Bahkan kalau Lampung juga belum ada kota maju sih ya, masih kategori berkembang semua. Berbeda dengan tetangganya ya, tetangganya. Nah, tapi walaupun memang sudah banyak sih kemajuan dalam hal karena adanya tol ini kan. Bahkan ini juga besar-besaran juga menteri yang dari Lampung ini kan juga cukup banyak ya Bang. Termasuk Erick Thohir pun juga sudah banyak lah dilirik. Ya mudah-mudahan deh Itu adanya kebijakan-kebijakan itu jadi mengurangi tingkat kriminal karena kesejahteraan masyarakatnya. Itu aja sih saya berharap. Intinya kriminal itu terjadi karena masyarakat masih banyak buntu masalah Bang. kesejahteraan. Ya. Betul. Nah, sekarang kalau kita bawa orientasi pembangunan yang sekarang dengan ini yang Bang Rizal cintai tadi itu kan kebudayaan Lampung gitu ya. Ini kalau kita lihat satu sisi kan memang pembangunan itu memang dicita-citakan untuk kehidupan yang lebih sejahtera ya, kehidupan yang lebih berkualitas lah, tingkat peradabannya segala macam. Nah ini bagaimana nih peluang yang bisa peluang-peluang yang sudah teroptimalkan nih oleh teman-teman dalam gerak tradisi kebudayaan Lampung ini dengan orientasi pembangunan yang memang sangat pesat ya, nyata ya, kita lihat di Lampung ini nyata. Saya mengikuti ya, selain jalan tol, resource, sekolah, ini sekarang udah ada Institut Teknologi Sumatera, bahkan dari jurusannya Bang Rizal sama Bang Ican dan kawan-kawan semua yang darinya sendera tasik malah sekarang udah lebih spesifik jadi pendidikan musik. Ini kan sebuah kemajuan Bang ya. Ini menurut Bang Rizal ini apalagi nih, optimalisasi apalagi yang mungkin masih diupayakan ataupun terus diupayakan atau terus dikembangkan ini dengan mengimbangi pembangunan yang udah cukup baik ya menurut saya ya untuk ke Lampung ini. Gimana nih? Modernisasi Ya, dan kalau tradisi. ya betul Bang. Ya memang image-nya Lampung ini kan terkenal ialah pertanian Bang. Itu memang mungkin petanya para tokoh pendiri Indonesia ya. Itu sudah memang memetakan secara tidak langsung gitu loh. Ya walaupun sebenarnya bahkan jauh sebelum merdeka ya. Bahwa Lampung itu sudah terkenal dengan pertaniannya. Akhirnya ya untuk masuk di wilayah seni budaya, ya khususnya di masalah seni budaya ataupun budaya tersendiri, itu ya juga agak akhirnya ketika dibilang prioritas, dia prioritas bukan dalam ranah uh, lima besar kategori gitu loh, bukan ranah dalam lima besar skala prioritas pembangunan. Loh kok bisa saya berani berbicara seperti itu ya, dasarnya tadi Lampung bukan kota pertanian. Bahkan kalau Lampung kota pertanian bukan kota budaya, bukan kota seni budaya. Nah seandainya kalau Lampung itu kota seni budaya, kuat seni budayanya, maka ISBI itu bukan di Aceh, ISBI itu tetap di Lampung, dan ITERA itulah di Aceh. Harusnya gitu, Institut Teknologi Sumatera itu harusnya bukan di Lampung, tapi di Aceh. Nah, tapi karena budaya Aceh itu lebih kuat ketimbang budaya Lampung, maka ISBI ditaruh di Aceh dan ITERA ditaruh di Lampung. Itu sudah jelas, dan itu zaman SBY itu luar biasa penggodokan tentang itu kan. Nah, akhirnya berbicara pembangunan masalah kebudayaan di Lampung, ya sangat sangat menjadi konsen kami para akademisi dan para ilmuwan termasuk kawan-kawan praktisi juga. Tapi di dalam ranah kebijakan pemerintah agak kurang, walaupun memang sudah banyak ya penguatan-penguatan yang ya menurut saya itu tapi masih dimanjakan Bang, kebijakan dari pemerintah itu. Kalau kita ini orang musik ya Bang ya, kita ini orang seni, tapi kan kita juga bisa membaca kebijakan publik dong. Sah-sah saja kita berbicara di wilayah ilmu sosial, ilmu politik ya, sah-sah saja. Dan kebijakan publik menurut saya masih belum banyak keberpihakan kepada budaya. Contohnya saja,
tidak adanya pusat-pusat strategis dalam apa namanya dalam pengembangan budaya, misalnya konser hall, ya, ya rata-rata bilangnya ya Lampung sudah punya Dewan Kesenian, di situ ada tempat pusatnya, di situ ada ini, silahkan berfokus di situ. Saya rasa bahkan udah ada undang-undang pemajuan kebudayaan sekalipun saja masih tidak juga digunakan oleh para para eksekutor di atas untuk memberdayakan ya atau bahkan untuk masuk ke ranah sana karena ya kembali lagi gubernurnya siapa, wali kotanya siapa. Walaupun presidennya sudah membuat undang-undang pemajuan kebudayaan, walaupun menteri pendidikan, menteri pariwisata sudah apa? Oh, sorry kalau menteri pendidikan saya belum pernah dengar Pak Nadiem itu ke Lampung. Tapi kalau menteri pariwisata udah main terus nih ke Lampung nih, ya kan? Ya si siapa namanya? Sandiaga Uno. Itu udah berapa kali main ke Lampung. Iya, bahkan backpackeran dia. Maksudnya ya sekelas menteri tapi kayak staf biasa gitu keliling-keliling di daerah Lampung ini untuk dia bagaimana melihat peluang-peluang di Lampung untuk dieksplor juga di wilayah pariwisata. Oke deh, pariwisata oke di Lampung memang sudah masuk skala prioritas pariwisata, tapi budayanya gitu. Oh, konsepnya pemerintah mungkin ya ketika pariwisata oke, maka secara tidak langsung akan berimpact juga di budayanya. Tapi menurut saya, posisi duduknya budaya ini, posisi duduknya seni ini juga tidak bisa selalu disejarkan dengan pariwisata karena konteks kajian pariwisata dengan seni budaya itu berbeda. Itu menurut saya sih, Bang. Saya juga S2 saya juga konsentrasinya di manajemen budaya dan pariwisata. Artinya saya mempelajari tentang bagaimana pengelolaan budaya dan bagaimana pengelolaan pariwisata. Jangan disamakan bahwa seni itu pariwisata itu seni juga. Betul. Tidak salah, tapi bedanya pariwisata sudah berdiri di dua kajian. Mereka di ilmu eksak, mereka juga di ilmu sosial. Sedangkan budaya jelas di ilmu sosial. Tidak ada ilmu eksaknya. Nah, itu yang menyebabkan kualitatif kuantitatif oke masuk, tapi di kualitatifnya kita di wilayah kita tentang budaya ini yang pembangunannya menurut saya ya kurang merata, bahkan keberpihakan kembali lagi keberpihakan tentang budaya Lampung ini juga kurang gitu loh. Nah, saya pun juga berharap sih akhirnya pemerintah itu bisa adil karena ini kan sudah mulai terbukanya apa kebijakan-kebijakan, walaupun kemarin saya mendengar ya tetap Pak Presiden kita memberikan jangan sekali-kali provinsi ataupun kabupaten kota coba-coba misalnya Lampung ada kayak Jogja, Lampung ada kayak Solo, kayak Bandung. Ya Lampung tetap Lampung, betul. Saya sangat setuju. Lampung punya identitas bahwa Lampung kota pertanian. Kopi dan lada itu sangat menjadi prioritas. Tapi tolong, setidaknya kalaupun memang itu skala prioritas pemerintah, minimal 10%, 20% itu lari ke budaya, seni budaya. Karena itu sangat penting, mensejahterakan masyarakat adat, itu juga sangat penting. Karena apa? Kalian itu setelah atau mau melanjut lagi 2 periode ataupun sebelum atau mau menjabat lagi jadi pemimpin, yang kalian gunakan apa politik kalian? Tetap politik adat, politik budaya, identitas budaya kalian selalu kalian jual. Tapi ketika kalian sudah duduk di atas, bingung mau mengelola itu. Nah, maksud saya, ayo dong, identitas yang kalian gunakan untuk maju jadi pemimpin atau mau nyalon jadi kepala daerah dulu, ya ayo terapkan di sekarang ini, mumpung kalian masih menjabat. Jangan sampai nanti dari mencintai budaya itu akhirnya nggak mencintai malah membenci. Nah, ini hati-hati. Karena sudah banyak sekali pemimpin-pemimpin daerah yang menggunakan politik budaya untuk mencari peluang dan simpatis, tapi ternyata tidak ada gitu loh. Bahkan ya akhirnya juga kawan-kawan, ya saya termasuk tergabung juga di Majelis Penyimbang Adat Lampung ya Bang. Artinya saya tergabung juga dengan perkumpulan kawan-kawan yang adat asli yang punya suku Lampung. Itu pun juga berpolitik mau nggak mau akhirnya. Bukannya mereka berpolitik bagaimana melestarikan, mengembangkan, akhirnya ya proyek. Wah ini kita buat kegiatan, misalnya apa, proyek. Ujungnya bukannya lebih kepada mempertahankan pelestarian gitu loh. Jadi ujungnya ya proyek semua. Kalau perlu bahkan ya ini wali kotanya karena
sorry, akhirnya identis banget. Iya. Ya, apa? Ya kan, tokohnya ini Lampung, ya udah kita perjuangkan dia bagaimana maju untuk Lampung karena nanti dia akan bantu Lampung. Seharusnya nggak begitu. Seharusnya bukan begitu gitu loh. Seharusnya ya bukan kita mengemis ke pemimpinnya, tapi ya pemimpin itu yang harusnya ngemis ke kita. Pemimpin itu kan unsur dari kita, bukan kita unsur dari pemimpin itu. Golongan kita itu yang dia ikuti, bukan kita yang mengikuti dia. Mentang-mentang dia punya dinasti, ya biarkan saja. Dia punya singgasana, ya biarkan saja. Tapi jangan sampai, nah cuman karena kita ini masih muda bang, ini ditendang juga sama yang tua-tua. Kamu mana tahu pegisannya nggak ngerti. Wah ini ya sudah. Akhirnya kita diam. Kita diam. Ya memang benar sih bang. Maksudnya sekarang ini semua butuh kepastian. Nggak bisa yang hanya ikhlas, hanya menunggu pasrah. Ya nanti Allah yang akan menyelesaikan ya nggak gitu sih. Betul. Tapi maksud saya kita ketika Lampung ini punya PIL bang. PIL itu maksudnya punya harga diri. Ya kalaupun kita sudah punya prinsip harga diri kita, apapun apa mindset pemikiran segala macam kita itu bisa kita bantu dengan ranah ke sana kan. Kalau kita memang tegas, pemerintah juga nggak berani banyak macam sama kita, segan sama kita, hormat sama kita. Tapi kalau kitanya nggih, nurut aja sama pemerintah, apalagi mohon maaf pemerintahnya walaupun satu suku tapi ternyata berbeda, ya dia kan punya peran juga untuk pembangunan itu gitu loh. Nah ini sampai sejauh itu bang, artinya ranah-ranah itu termasuk saya berapa kali juga survei karena kebetulan saya kan bukan hanya saya berusaha bukan apa ya bang ya, saya ngajar tetap di Unila tapi job-job saya maksudnya saya diminta di UT, saya diminta di universitas terbuka, saya diminta di kampus-kampus lain untuk mengajar baik yang negeri maupun yang swasta. Selalu survei saya mereka bahkan guru-guru TK lah misalnya atau guru PAUD atau guru SD itu nggak tahu budaya Lampung, itu nggak tahu dengan alat-alat musik Lampung, bahkan ya kurikulum pun sekali itu nggak ada. Saya sampai berpikir oh karena kalian kuliah terus saya harus ajarkan, oke siap, tapi permasalahan kan kalian sudah jadi guru di sekolah di SD segala macam, kenapa tidak ada? Berarti kan tingkat perhatian dari pemerintahnya, tingkat perhatian dari dinasnya, tingkat perhatian dari pengawasnya minim untuk itu. Nah, kalaupun abang bilang tadi, apa yang saya inginkan? Ya Lampung belum banyak peradaban, termasuk Lampung ada alat musik perunggunya, tapi nggak ada tangga nadanya. Nah itu mohon doanya ini bang, mudah-mudahan saya bisa seperti abang, lanjut sekolah. Ini Prof Margaret aja, saya ceritakan seperti ini sebelum dia pensiun waktu itu, wah luar biasa dia teriak-teriak sama saya, harus lanjut, saya akan langsung terima kamu di Australia, dia bilang. Kamu tidak perlu tes, kamu pasti saya terima. Langsung jadi mahasiswa di Australia. Tapi dengan catatan kamu biaya sendiri. Wah, itu saya langsung. Ya, oke. Langsung gitu. Nah, oke bang, saya bilang. Karena gini, ya itu tadi dia tuh tahu gitu loh apa semangat saya, spirit saya ini. Dia melihat bahwa ini ada anak muda asli Lampung yang memang benar-benar prihatin dengan keadaan Lampung saat ini. Nah, saya berpikir seandainya saya bisa menemukan konsep atau bahkan metode pembelajaran di wilayah penotasian, ini menjadi sebuah peradaban, bang. Makanya saya sama itulah kawan-kawan yang lain kalau mendengar saya curhat misalnya, sedih Lampung gitu loh. Lampung ini masih apa ya, untuk di wilayah budayanya itu masih berapa persen, bahkan 10% di liriknya gitu loh oleh pemerintah. Pemerintah lebih asik dengan dunia pariwisatanya karena ekonomi kreatif. Sekali lagi membangkitkan ekonomi masyarakat. Tapi kan apa ya? Saya juga sebenarnya tergopoh-gopoh sih, capek ya maksudnya melihat ya kawan-kawan di sini juga nabuh ya nabuh, main ya main, tapi ya udah saya nggak tahu lagi, bodo amat, yang penting besok saya mau kerja, saya mau upah buruhan, jadi parkir, jadi apa. Saya sampai ya Allah, kamu kemarin malam jadi artis loh di atas panggung, besok jadi tukang parkir ya. Nggak kepikir di dia, udahlah gue mati-matian aja nih di wilayah seniman saya ini. Nggak bisa bang, Lampung nggak di wilayah itu. Itu yang saya akhirnya ya saya bilang sama kawan-kawan, memang kita capek membuat peradaban itu, tapi nggak tahu kalau kita ya mungkin saya jadi gubernur dulu deh, saya bilang saya jadi gubernur, nah baru saya buat regulasi. Itu gitu kan, gitu kan. Artinya etalase baru yang dibangun oleh pemerintah pusat saat ini ya, dengan adanya tol, dengan adanya pusat-pusat rekreasi baru ya,
itu di satu sisi belum serta-merta ya mengangkat hakikat dari bumi Lampung Ya, yang seharusnya jadi apa perisai dari semua pembangunan ini ya. Tapi saya kira omongan kita ini nggak berlebihan kok, karena Pak Jokowi sendiri sebenarnya sudah pernah mengatakan hal yang sangat apa istimewa menurut saya di depan semua rektor-rektor ya. Waktu itu saya baca katanya dititipkanlah kepada semua rektor bahwa jangan-jangan DNA-nya Indonesia itu adalah alam budaya kita. Nah, tapi kenapa justru ya alam budaya kita ini hanya dipikirkan oleh kalangan-kalangan tertentu yang mungkin keberdayaannya juga tidak betul, sanggup ya untuk betul, mengangkatnya betul. sangat tinggi ya, dan itu Itu perlu itu sinkron diperbiasakan. itu sinkron juga, sorry Bang, saya potong. Uh, Itu sinkron juga omongannya terakhir diskusi saya dengan Prof Johan. Ketika saya berbicara dengan dia wilayah bagaimana pengelolaan tentang manajemen seni. Dia sampai bilang, kalian kalau berpikir tentang apa manajemen modern itu salah. Tradisional itulah yang punya sebenarnya. Kita nggak bisa misalnya kayak gini. Wah, ini kalau mau maju negaranya atau masyarakat mau maju jam 9 mulai ya jam 9 udah standby. Ya nggak bisa. Kita ini di wilayah agraris. Kita ini bukan budaya yang harus apa namanya jam 9 mulai tet langsung kaku yang akhirnya ya aktivitas kita ini apa ya menumbuhkan roh spirit itu kan nggak bisa abang bilang jam 8 oke karena waktu terus karena jadwal tapi sebenarnya kita juga punya wilayah yang kearifan lokal yang memang sudah hidup di masyarakat. Nih, kayak ngobrol gini aja, Bang. Ini karena kita sudah apa ya? Sudah ter apa doktrin dengan ya tadi mindset pendidikan yang menurut kita sudah aturannya begini 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 begini. Nah, jadi kebawaan sudah kayak gayanya modern. Padahal sebenarnya kembali lagi ke tradisi, kembali lagi ke muatan lokal yang Abang bilang tadi lah omongannya Pak Jokowi bahwa ya kita bukan jangan-jangan diri yang kita lagi lah ngelolanya ya. itu iya, kita bukan asli kita lagi. Benar, saya akui gitu, Bang. Saya malah ngerasa kok saya ini sok-sok kayak kayak orang barat ya saya bilang ya. Makanya buat Ya, kita satulah artinya sok bersama biar bisa tetap ada eh, teman, biar bisa jadi diri sendiri. iya betul betul, Bang. Saya kadang-kadang kok saya malah sampai sering bertanya-tanya. Pak Jokowi dibilangin nggak bisa bahasa Inggris, tapi di forum internasional di presiden dia pidato pakai bahasa Indonesia. Wah ini fix nih Pak Presiden nggak bisa bahasa Inggris. Padahal kita lihat aktivitas dia, wah luar biasa dia, ya kan Betul. ngomongnya segala macamnya. Oh ternyata dia nggak melihat di pesan dia tuh kuat banget di situ. Cuman kitanya Betul, betul. nggak sadar adanya itu gitu. Dan Iya. ya saya menikmati. Saya jujur Bang, saya ini semenjak jadi dosen ini saya berkonflik terus dengan diri saya. Saya bahkan sampai dibilang istri saya itu saya temperamental. Maksudnya ketika melihat yang salah saya langsung marah. Ketika saya melihat yang tidak tepat, ya terkesan kayak inilah. Jadi kayak kayak Iya, apa? iya. Eksekutor di zaman Khalifah itulah, ya kan? Wah, akhirnya mulailah saya mulai pelan-pelan. Wah, ini saya harus damai dengan Oh diri iya saya. dong. Saya nggak bisa. Iya, iya Saya dong. nggak bisa dengan ini. Ya mungkin Iya. abang sudah melewati ya, karena kan abang sekelasnya Bang Ican ya, saya sekelasnya Pak Hasim ya. Kalian senior-senior kan sudah melewati masa itu. Nah, saya lagi masa-masa gejolaknya itu, Bang. Saya lagi masa-masa mau berdamai lagi dengan diri saya Ya tapi bahwa jangan jangan saya ulangi kebodohan banyaknya kami. Jangan ulangi kebodohan kami. siap, Harus siap, bisa lebih lebih jauh lah, lebih berbeda dan lebih maju lah. Tapi itulah menarik ya, karena siap. apa? Saya kira ini sekalian kita sapa nih teman-teman yang udah gabung ya, ada Afri Launturi, Irfan Stoll, kemudian Esa, Arfa Levi, Cio. Ini juga tadi ada Mas Wahono Simbahan, ini kawan lama saya nih kayaknya. Terus juga ada Bu Vivi ya. Kemudian ini ada juga yang menulis, ini kayaknya dari mahasiswanya Pak Erizal nih. Salah satu buku dari Bapak Erizal adalah Gambus, Lampung, Pesisir, dan Sistem Musiknya. Merupakan salah satu contoh proses budaya khususnya Lampung. Ditunggu buku baru dari Bapak Erizal. Itu sapa dari Cindy tadi. Kemudian tadi ada juga Ya, ucapan selamat malam nih dari Mas Agus Purbu dari Semarang. Iya Bang Rizal, ini uh,
bagaimana sih produktivitas yang udah luar biasa ya kalau saya lihat ini apa kurikulum vitae-nya Bang Rizal ini, waduh saya sendiri malu ya sampai dengan catatan yang Alah, sebegini panjang ya. itu Dari nggak sisi sengaja aja Bang. Jadi iya, ya jadi artinya darurat kemarin artinya tuh ini darurat, satu maksudnya bentuk dukungan. saya lagi di luar, Ah. saya lagi di Satu luar bentuk terus tiba-tiba Abang ah, minta, ah, saya kirim-kirim aja lah data. Dah rupanya, waduh data yang banyak tadi terkirim. Cuma ya iya nggak sudahlah. apa-apa. Ya biar tahu juga, karena memang ya ini maksudnya artinya itu juga kan bisa kita simpulkan sebagai dukungan ya terhadap Rizal ya, ternyata bumi berpihak ya, artinya ada banyak kemudahan Alhamdulillah itu. akhirnya yang ada banyak kemudahan, dan mungkin ini bukti dari kata cinta itu tadi ya. Bang Rizal Ya, mencintai kebudayaan Lampung, dan Lampung akhirnya juga memberi cintanya kepada Bang Rizal. Nah, ini sebenarnya saya juga mau sedikit kritik juga ini ya, kenapa Lampung akhirnya seperti apa ya, bahasa tadi kalau kita pinjam ya, daerah transit ya. Daerah transit gitu ya, karena masyarakat Lampungnya sendiri kayaknya nggak kenalan baik nih dengan kawan-kawannya di Aceh, dengan kawan-kawannya di Palembang, dengan kawan-kawannya di Medan. Artinya kita juga harus akui ya, dalam konteks kita Sumatera ya, per, per apa ya apa ya, persaudaraan budaya kita ini juga semakin hari semakin parsial ini ya. Jangan-jangan itu Lampung ini terlalu asik lihat gemerlap pulau seberang ini, jadi mungkin ya, kekuatan-kekuatan kita di Sumatera juga belum menjadi kekuatan bersama ya. Karena mungkin gini Bang Rizal, aku kan juga kebetulan meneliti si Kambang ya. Jadi si Kambang itu wilayah penelitianku kan di Pulau Banyak ya, pesisir barat Sumatera. Nah, dari semua literatur dan pengalaman kerja lapanganku, sepertinya si Kambang ini kalau kita tarik garis lurus ini bisa sampai ke Pulau Pisang Lampung itu. Ini juga saya kira ya saya kira memang kita perlu ya, artinya gini ya, di setelah bagaimana pembangunan ini luar biasa, sementara lagi kita ke Lampung itu seperti ke Medan sekarang ya, dengan segala kemudahan-kemudahan yang ya, ada, infrastruktur yang lebih baik ya, ditambah lagi dengan ini kesempatan baik kalau andai kata kita memanggil kembali ya persaudaraan ini melalui budaya. Salah satu cirinya kan ketika kita lihat sekarang bagaimana laut pesisir selatan kita ini seperti sepi ya, padahal dulu ada pelabuhan besar ya, ada Barus ya, ada banyak pelabuhan-pelabuhan besar ya, yang akhirnya ini jadi poros ya, poros masyarakat Sumatera umumnya gitu. Nah, menurut Bang Rizal ini apa mungkin pertama kritik saya ini terlalu berlebihan? Sebenarnya orang Lampung juga bisa dikatakan paham ya dengan budaya Melayunya Riau, budaya Melayunya Palembang, atau budaya Melayunya masyarakat pesisir barat, atau bahkan Aceh ya, Gayo dan lainnya. Ini menurut kalau komentar Bang Rizal secara terbuka tentang Lampung dengan relasinya dengan kebudayaan Sumatera, ini bagaimana ini pendapat Bang Rizal? ya. Apa ya? Kalaupun berbicara relasi sih, iya, iya, ya memang kebanyakan karena seniman tadi Bang ya. Maksudnya pelakunya saat ini juga eh mereka membawa identitas mereka ke sini yang akhirnya ya di sini pun juga bagaimana itu jadi pertanyaan. Nah, terus produknya sebenarnya banyak ya Bang ya. Kawan-kawan yang saat ini pun juga sudah pentas sana sini ke ya ini baru-baru ini aja saya lihat kawan-kawan dari seniman-seniman Lampung ini yang entah dia dulu S1 S2-nya ataupun sarjananya seni, tapi dia karena sudah bergelut di wilayah senimannya dia tetap selalu melakukan relasi ya, hubungan-hubungan pertunjukan, eh, konteks dalam tari, musik, ya, teater bahkan itu sering dilakukan ke antar wilayah di Sumatera ini. Tapi ya nggak tahu saya sih apa karena mungkin eh, tingginya wilayah
kontemporer, peluangnya kreasi yang kuat, yang akhirnya menyebabkan itu apa ya? Jadi anggapan orang bahwa ya dia oke, dia seniman Lampung tapi dia yang kontemporer. Oke ya, dia seniman Lampung tapi dia kreasi yang akhirnya kekuatan Lampungnya sendiri pun untuk berrelasi dengan kawan-kawan yang lain juga ya relasi hanya hubungan kerja, bukan relasi dalam karya yang nggak seperti dulu. Nah, kenapa saya bilang dulu? Loh, Lampung itu ada namanya bedana. Bedana itu tarian, bedana itu prosesi bojang gadis yang di pesisir pantai atau di pesisir Lampung melakukan sebuah kegiatan untuk menari dan itu namanya bedana. Nah, bedana itu di dalamnya ada zafin yang jelas banget hijaznya itu terafiliasi atau terkonekkan dengan hijaz-hijaznya di selatannya Sumatera itu dulu. Nah, atau bahkan kita berbicara lagi relasinya Lampung terhadap apa provinsi lain atau wilayah-wilayah kesultanan atau kerajaan lain, ya Lampung punya aksara loh. Lampung tuh zaman dulu punya, sampai sekarang ya masih diajarkan di muatan. Cuman hanya kebutuhan kelas saja, gitu loh. Hanya kebutuhan kelas. Bahkan kalau kita mau berbicara lagi Lampung itu apa namanya kayanya lagi di wilayah relasinya dulu sampai Lampung ini juga disebut dengan Melayu tua, bukan Melayu muda, gitu loh. Karena keciri khasan bahasanya yang tidak sama dengan bahasa Melayu. Nah, konteksnya Melayu tua itu kan artinya bukan bahasa yang Melayu apa seperti apa mudah dicerna orang, tapi yang tidak mudah dicerna orang lah itulah berarti Melayu tua kan gitu loh. Nah, kenapa kok sekarang ya kan? Kenapa kok sekarang akhirnya relasi kita dalam konteks budaya itu kurang atau bahkan tidak lagi terlihat? Ya saya itu tadi prolog saya di depan tadi itu Bang bahwa ya kawan-kawan di Lampung ini ya kalian makan, minum, berak, sampai segitunya kan. Saya bilang gitu loh. Sampai hari-hari kalian pun juga di sini. Tapi kalian lupa gitu loh. Mau saya itu kayak ya itu tadi saya kasih tambahan ya kayak Bang Agung tadi ya. Dia cerita bahwa seniman-seniman di Ronggeng yang ada di Medan itu apa namanya bukan lagi orang asli sana, tapi mereka jadi orang sana. Nah, mau saya sama kawan-kawan atau bahkan seniman-seniman di sini yang kalian hebat-hebat itu, wah, baik di teater, di tari, ya, di musik, di apa seni rupanya mungkin. Ayo dong, kembali lagi jadilah kalian itu. Walaupun kalian bukan orang Lampung, walaupun kalian bukan suku Lampung, tapi kalian orang Lampung. Nah, kalau kalian sudah mau mengaminkan itu, insya Allah lah, yakin aja pasti budaya itu akan mau berpihak dengan kalian. Tapi kalau kalian tetap bersikeras dengan ya saya kan mohon maaf nih, saya oke lah, pokoknya gitulah kira-kira Bang. Ya, ya setidaknya jadi kita perlu dukungan untuk potensi-potensi lokal ya, masyarakat asli ini mendapatkan keberdayaan lah ya. Jadi tidak harus kita mengandalkan orang lain yang ngurusi kita, kan harusnya ya kita sendiri bisa kita ngurusi kalau alatnya ada ya, caranya dikasih tahu, dan untuk untuk terapannya juga dipermudah. Saya kira mungkin nggak masalah juga ya, andai kata ada upaya kayak gitu ya. Karena gini, ini juga mengkritisi apa yang Bang Rizal bilang tadi kan, seolah Aceh udah dapat lebih istimewa ya ketika ada ISBI ya. Tapi ya mungkin kalau Rizal datang ke sini ya siapa sih yang di ISBI itu? Ya maaf ya, karena menurut saya ya terlalu tergopoh-gopoh juga gitu. Jadi ini tapi setidaknya kan sebentar Bang, tapi setidaknya kan Lampung ya, di Indonesia, Lampung sama Aceh itu kan sifat dari semualah yang mendapatkan kesempatan ya atau mendapatkan kepercayaan ya. Tapi ya sayang juga gitu kalau andai kata akhirnya ya kita cuma nonton juga ini yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya saya kira benang merahnya itu ya kebudayaan gimana.
gimana ya, ya itu ya. Jadi mungkin titik apa benang merahnya itu ya di pemberdayaan apa ya, bukannya kita primordial ya, bukan kita primordial ya, tapi mungkin kayak kita ngeband kan, kayak mana band ini bisa bisa selaras kalau satu yang pintar itu cuman pemain keyboardnya aja, yang pintar itu cuman main gitarnya aja kan, jadi nggak terdengar harmonis bandnya ini kan. Ya, hancurnya sekalian kelihatannya kan, semuanya yang hancur kan, bukan bukan satu yang tidak seimbang itu kan. Ya mungkin itu Ya. mungkin ya pendapat yang bisa bisa jadi salah ya, tapi memang kalau lihat tadi pernyataannya Bang Rizal bahwa zamannya Pak SBY itu kan seolah-olah itu sudah dipikirkan dengan sangat matang ya. Kalaupun iya, mungkin yang belum terpikirkan adalah bagaimana lanjutannya ya. Karena mungkin ini juga salah satu kebiasaan kita ya, bangun sesuatu mudah, ngejaganya susah, ya kan. Jadi Ya. bahkan yang lama dihancurkan kan, hancurkan yang lama, bangun yang baru gitu. Habis untuk dihancurkan lagi gitu, Iya. kan kayak gitu. Iya, proyek terus kan akhirnya. Akhirnya jadi jatuhnya ke proyek gitu. Dan proyek itu sebenarnya nggak harus negatif ya. Lowong niatnya untuk kesejahteraan kan. Cuman mungkin karena ini ya Iya. cara-cara yang parsial ya. Salah satunya mungkin ya, mungkin karena budaya ini terlalu kompleks mungkin ya Bang Rizalnya. Menurut Bang Rizal Iya sendiri bang. gimana? Apa memang kompleks sekali budaya itu? Budaya sampai sampai akhirnya ada bentuk-bentuk ekspresinya segala macam, belum lagi dengan apa istilahnya prestisiusnya, dengan kalau disandingkan dengan ilmu pengetahuan kebudayaan yang termutakhir. Nah, ini gimana nih alam pikirnya Bang Erizal berbicara tentang kebudayaan kita ini? Ya, ngomong dari mana ya? Kalau Ya, mau, kalau misalnya ini, kalau saya kan punya kasus, punya sering ketemu ya, sering ketemu itu gini. Bahkan saya sendiri salah satu yang kurang setuju ya kita langsung melekatkan istilah-istilah barat dalam konteks kebudayaan kita ya. Misalnya saman ya. Saya kurang setuju kalau itu dibilang tari ya, karena kebudayaan kita ini kompleks ya, artinya ada unsur Mm-mm. sastra di situ, ada tari, ada musik, ada rupa bahkan dari segi kostum ya, Mm. dan ada apa? Ada nilai-nilai yang bahkan dari luar seni yang jadi kebiasaan-kebiasaan hidup. Tiba-tiba kita lekatkan dengan kata tari yang mungkin dalam perspektif aslinya tari itu sebagai dance ya. Kalau kita bandingkan dance-nya di luar sana kan itu kayak balet gitu Bang, yang belajarnya 3,5 tahun gitu. Ya. Tapi kalau kita belajar tradisi kita kan tak sampai selama itu gitu. Nah, ketika dia diperkenalkan dengan terminologi tari, ini akhirnya nilai apa keistimewaannya dari perspektif apa kulturalnya jadi tidak kelihatan ya. Dan akhirnya bahkan ya sampai sekarang jangankan orang luar, kita sendiri melihat ketika bilang tradisi itu seolah-olah udah ada kesan apa primitif ya, tertinggal ya, terbelakang ya, karena itulah perbandingannya. Alat ukurnya kadang-kadang kurang berimbang gitu. Apakah itu sesuatu yang sulit untuk mudah dipahami oleh banyak orang, ketika harusnya ya seperti cara Bang Rizal mencintai budaya Bang Rizal lah, budaya Lampung ini, apakah dia memang sesuatu yang sangat complicated untuk dipahami masyarakat awam terhadap normanya, nilainya, aspek-aspek apa nilai-nilai budayanya, bagaimana tuh Bang? Iya, iya sama, sama ya bang. Maksudnya itulah sebenarnya yang menjadikan kita, maksud saya pribadi saya dulu deh ya, Hmm. eh, Hmm. untuk mau menyederhanakan itu sangat sulit gitu loh. Hmm. Jangankan lagi abang yang bilang kasusnya tentang saman. Ya ini saja deh nih, yang kemarin sudah alhamdulillah sampai di Aceh kan. Ini kan sudah Yo, sampai di Aceh nih. iya, Ini, betul betul betul. nah Ah, ini pun juga, wah, ini kan ternyata buku ini bang, sebenarnya buku eh apa ya? Ada kawan dia yang penulis ini, kawan yang penulis satu ini dia bilang ada lomba nih, perlombaan lomba penulisan buku di tahun lalu yang diadakan oleh LIPI, penerbit bukan penerbit LIPI ya, maksudnya lebih ke instansi LIPI-nya ya. Nah ya sudah kita ikut, kita ajukan. Saya bilang awalnya judulnya bukan kesenian gitar klasik,
awalnya langsung gitar klasik Lampung Pepadun. Bahkan sebenarnya bukan hanya gitar klasik, saya mau lebih spesifikkan karena gitar klasik itu sudah disederhanakan lagi untuk orang mudah mengerti. Saya bahkan spesifikkan lagi supaya dia kompleks itu ialah bukan kesenian, bukan juga gitar klasik, tapi peting tunggal. Itu Gitu loh, yang peting tunggal. harusnya itu deh. Iya, itu. Harusnya itu. Di dalam saya jelaskan kan, mungkin kalau abang sudah baca bukunya, di dalam ini sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya itu namanya peting tunggal, bukan gitar klasik Lampung, pepadun, atau bahkan bukan keseniannya. Tapi karena itu tadi, nah budaya itu kompleks. Kita nggak bisa langsung bilang bahwa budaya itu langsung satu saja bilang tadi bahwa peting tunggal. Berarti ngomongin gitar klasik aja nggak bisa karena dia di situ benar ada proses apa namanya kebudayaannya yang menjadikan sebuah itu kompleks gitu loh. Kita bisa melihat kacamata dari apa sastranya, benar ada lirik-lirik terkandung di dalamnya yang pesan-pesannya kuat gitu loh. Sampai saya dulu pernah ditanyakan oleh kawan, Jal, itu gitar klasik Lampung itu masuk dalam sastra lisan Lampung atau dalam masuk musik tradisional Lampung? Saya bingung akhirnya. Lah, kok nanya sih kamu, saya bilang. Itu kan sebenarnya sama, nggak bisa bang, dia bilang. Karena kami, ini kebetulan dari kawan-kawan Kosakata Unila ya, anak-anak Kosakata Unila yang mereka juga konsen aktif melihat pergerakan saya. Karena mereka lihat, kok nih Rijal ngomongin tentang apa namanya gitar klasik Lampung, tapi di situ ada sastra lisannya. Baru saya jelaskan bahwa sastra lisan Lampung itu tegas. Dia hanya menggunakan, kalau di Lampung ya bang ya, dia hanya menggunakan wilayah-wilayah nada tertentu saja. Loh, bukannya gitar klasik Lampung juga sama? Benar. Tapi progres perwilayahannya hanya satu nama dan satu wilayah nadanya. Atau wilayah ya notasinya lah ibaratnya itu nggak banyak dalam. Nah sedangkan gitar klasik Lampung itu dia orientasi jelas, apa namanya, ada progres akordnya, terus modulasinya jelas. Tapi kalau di sastra lisan Lampung monotonnya yang lebih terlihat, atau bahkan pesannya itu bukan diorientasikan untuk bernyanyi, bukan. Tapi kalau gitar klasik Lampung untuk bernyanyi. Nah artinya jelas kesenian peting tunggal adalah masuk di wilayah apa namanya kesenian gitar klasik Lampung, bukan sastra lisan Lampung. Nah di situ mulai mereka melihat, ya artinya saya membedah kesenian itu bukan karena budaya yang dinamis, tapi lebih kepada kompleks tadi. Dia kaitannya banyak, dia berkaitannya banyak. Tapi ketika kita rujukan satu wilayah tertentu, maka jelas identitasnya, jelas ketahuan. Walaupun kembali lagi, saya juga kurang setuju dengan pemikiran bahkan ya apa namanya, nggak ada lagi A, nggak ada lagi B, kita semua A sama. Misalnya ada kan kasus kayak gitu. Saya kadang agak diam, aduh kok digituin ya. Lampung itu satu, nggak ada dua itu. Lampung itu satu, nggak ada Saibatin, nggak ada Pepadun, nggak ada Lampung suku Saibatin, nggak ada Lampung suku Pepadun, Lampung itu satu. Iya sih benar, tapi permasalahannya di masyarakatnya ada loh. Ada, masyarakatnya ada dan hidup itu. Kok kita nggak mau melihat sih? Kok kita nggak mau mendengar sih? Kok kita nggak mau tahu sih? Nah, etika-etika termasuk komunikasi budaya ini pun juga terkadang nggak mereka sadari. Mereka hanya berpikir regulasi, mereka berpikir pada lebih ke kesatuan, tapi melupakan demokrasi. Saya sampai mikir, ini gimana sih kawan-kawan yang mengerti apa sebuah kebijakan kok kadang-kadang lupa ya. Kamu yang ngomong tuh punya mulu itu yang kamu ngomongin. Boleh deh kita berbicara apa ya? Kita berbicara kewarganegaraan di wilayah apa namanya kebinekaan, boleh Lampung tuh satu. Tapi permasalahannya apakah hanya dari kacamata satu itu? Nah, artinya dinamik kompleks yang Abang bilang budaya tadi, sampai sejauh itu saya melihatnya Bang, bahwa ya akhirnya ya karya-karya saya pun juga sering merenung saya Bang. Maksudnya bener nggak? Contoh nih, pertama kali di Lampung ini banyak banget ansambel musik perunggunya Bang.
Kalau di Jawa gamelan, udah selesai. Hmm. Dia nggak mau menyebutkan cokean, dia nggak mau menyebutkan balungan campur sari atau bahkan gamelan apa gaya Surakarta dan gamelan gaya Yogyakarta nggak ada. Pokoknya gamelan atau karawitan selesai. Lah kalau di Lampung nggak bisa bang. Di Lampung tuh banyak. Per tiap suku marga juga punya. Ada ansambel Talobalak yang memang sudah disepakati federasi ketika tahun 90-an. Ada yang dari dulu yang belum bisa terdetek kapan terbuat seperti ansambel Kulintang, ansambel Gamelan Balak, ansambel Kelenongan, ansambel Talak Kerumungan, dan itu semua dari perunggu. Saya bingung. Saya mau nulis ansambel Talabala. Orang langsung bermindset, oh berarti Rizal membuat buku Talabala. Padahal di dalamnya ada, nah saya nggak mau. Akhirnya apa? Saya buatlah buku ini. Apa judulnya? Musik Perunggu Lampung. Orang kalau membaca buku ini, musik Perunggu Lampung ini, orang langsung, oh berarti musik-musik Perunggu Lampung. Iya, nah saya berusaha untuk mensederhanakan itu juga sebenarnya sulit, Bang. Tapi ketika kita di wilayah akademisi dan di wilayah penulisan buku ya harus kuat dong untuk ada identitasnya itu. Ya silakan aja lah Abang melihat menafsirkan bahasa saya ini ya. Maksudnya tapi itu yang saya lihat di Ya wilayah apa namanya? intinya Bang Rizal berharap jangan semua itu digeneralisasi ya. Jadi kita Ya, harusnya lebih terbuka ya untuk melihat apa keistimewaan yang lebih spesifik ya dari ini ya. Saya kira memang ya persyaratan apresiasi kan menuntut itu ya. Bagaimana kita bisa menikmati sesuatu kalau kita hanya tahu permukaan kan, kita nggak tahu sampai ke kedalamannya kan. Jadi akhirnya ya manfaat dari kesenian itu sendiri nggak akan komplek kita terima ya, nggak akan komplit ya. Jadi cuma separuh-separuh ya. Iya, ini luar biasa nih Bang Rizal ini. Ini ada Pak Ed Vanes juga ini yang bergabung dari Medan nih. Suhu kita lainnya yang berkesempatan juga bergabung. Makasih Pak Ed. Iya, dan banyak iya teman-teman ini lagi ada. nih. Wah, luar biasa. Ini dari Manado nih, Bang. Ini siapa? Oh, Markus Sirait, kawanku penulis buku yang terbaru. Aku nulis sama oke. dia ini apa etnomusikologi. Etnomusikologi. Ya, itu Oke, mudah-mudahan Bang. Nanti oke. kalau udah jadi bukunya, tolong apresiasi lagi ya Bang. Insya Allah tahun ini Siap, terbit tuh bukunya. siap, siap ya. Iya, saya kira Etnos. mungkin kita harus lanjutkan dengan yang lebih ini ya, lebih intens mungkin ya. Saya udah sempat bicara juga sama Pak Ed dan sempat bicara sama almarhum Bang Irwan juga ya. Udah sempat bicara sama beberapa teman juga, ada Amris juga dia di Banda Aceh nih yang juga kenal ya Rizal ya, Amris Albayan ya. Ya kita udah ngobrol juga. Ini kayaknya memang kita perlu nih buat intensitas uh, apa ya kita bilang ya, kalau bahasa adatnya apa ini nggak tahu, kalau di Aceh kita bilang duk pakat ya, duduk bermufakat. Nggak tahu kalau bahasa Lampungnya nih ya, mungkin itu ya kita lihat mungkin dari yang Bang Rizal sampaikan juga saya lihat kayaknya mungkin kita merasakan hal yang sama ya tentang kepersaudaraan kebudayaan kita di Sumatera ini yang mungkin akan terasa berat kalau kita jalan parsial ya. Mungkin dengan tumbuhnya figur-figur seperti Bang Rizal yang sekarang ya, kawan-kawan generasi Bang Rizal juga di berbagai tempat seperti yang Bang Rizal bilang ada di Medan area, di mungkin di Palembang, di Bengkulu. Kalau mungkin kita bisa buat rutin saja ya, sebulan atau setahun 4 kali aja ya, dengan hal-hal baru ya, saya kira ya mungkin bargaining kita lah dengan pemerintah ya, pemilik kebijakan itu akan lebih baik ya. Iya sih. Saya kira ya tapi bagaimana ini kita lakukan dengan rasa yang kayak Bang Rizal bilang tadi, mencintai gitu loh, bukan terpaksa, apalagi pamrih ya, harus dibayar harus ini. Ya. Ini mungkin agak terseleksi sendiri nanti orang-orangnya ini ya. Karena kalau udah urusannya begitu ya aduh capek deh ya, mana pernah cukup kita kan. Soalnya udah sampai ke arah sana ya. Ya Bang Rizal, ini udah di akhir kita ini, kira-kira Bang Rizal gimana situasi?
Sinyal Bang Ari kayaknya kurang oke nih Bang. Atau sinyalku ya mungkin ya. Terima kasih ini buat yang masih Ya, ada dan baru bergabung. Wah, banyak sekali malam ini. Iya Bang Rizal, ini kita sesekali emang hilang dia. Sesekali emang hilang dia. Nah, ini hilang lagi tapi masuk lagi. Gak apa-apa. Nah, ini kayaknya kita memang udah disuruh ke akhir obrolan kita malam ini nih Bang Rizal. Apalagi Bang Rizal, oh ini ya. kegelisahan-kegelisahannya udah dirumuskan belum nih? Kira-kira apa pencapaian-pencapaian berikutnya yang diupayakan ini oleh semangat sekarang atau mulai oleh kegelisahan sekarang? Jadi menurut Bang Rizal peluang-peluang apa lagi nih yang perlu disiasati nih ke depan ini? Silakan Bang Rizal. Ya yang pasti kalau dari wilayah tempat saya kerja sendiri besar dan keinginan saya itu adanya Fakultas Ilmu Budaya itu Bang, karena saya yakin sebuah perubahan itu, dan saya lupa siapa yang berbicara ya, cuma maksudnya center of pusat Pusat sebuah kebudayaan, budaya. pusat sebuah eh, eh, edukasi, knowledge, ilmu pengetahuan itu ialah di kampus ya Bang ya. Dan bahkan ya di mana-mana bahkan pemerintah itu juga selalu mencari ahli-ahlinya itu ya karena dari kampus. Ya memang kerjaan kita itu yang membedah kayak gini gitu loh. Dan saya berharap sih mudah-mudahan eh, terrealisasinya Fakultas Ilmu Budaya ataupun setidaknya apa namanya Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Lampung. Karena Universitas Lampung sudah punya jurusan sosiologi. Universitas Lampung sudah punya prodi bahasa daerahnya ya. Bahkan S1 S2 tuh bahasa daerah Lampung loh. Luar biasa nggak? Terus ya Lampung juga Unila juga punya punya pendidikan musik, pendidikan tari, ya kan, yang juga kuat kaitannya di ilmu budaya. Bahkan hukum, kawan-kawan juga selalu berbicara di forum eh, menyentuh di wilayah hukum adat, ya kan, artinya bukan hanya di wilayah hukum positif. Nah ini yang menurut saya menarik, artinya seandainya didengar oleh para petinggi-petinggi, ya walaupun nggak tahu di petinggi-petinggi di Unila ini ikut nggak di live dengar kita obrolan nih. Tapi aduh sampai jatuh kan. Setiap kita harus positive thinking. Setiap pikiran baik pasti akan tersampaikan. Tenang aja. Nah, Gimana nah, putus nah ya? itulah artinya Ya. ki, Nah, siap, siap. Jadi nah. insya Allah lah Bang, saya pun juga pernah waktu itu mendengarkan dari Pak Hasim, nggak tahu tuh wah, benar apa nggak, katanya Abang pun juga mau pindah ke Unila, ini kan. Wah ini kalau jadi nih, waduh sumber dayanya lebih keren lagi nih. Jadi peradaban-peradaban sebenarnya di Unila pun sudah oke Bang ya, maksudnya keberpihak Ya. karena sekarang ini rektornya juga orang budaya Bang. Kebetulan walaupun dia apa bukan suku Lampung, suku Jaseng, tapi dia apa namanya S1 S1-nya bahasa Indonesia, S2 bahasa Indonesia, S3-nya ilmu budaya, ilmu komunikasi yang di bawah dalam kajian budaya. Kuat sekali dia, bahkan ini dia lagi membangun dua rumah adat yang ada di universitas. Dia kan luar biasa. Dia pengen merepresentasikan bahwa namanya Universitas Lampung ya harus ada budaya Lampung. Nah, ini sangat saya dukung sekali. Kami pun juga lagi mau berubah nih kampusnya, Bang. Dari perguruan tinggi negeri ke dari perguruan tinggi Badan Layanan Umum ke perguruan tinggi negeri ke berbadan hukum. Nah, jadi Ya, artinya ya. dari PTN BLU menjadi PTNBH. Nah, ini luar biasa, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan akhirnya ketika memang Unila itu sudah benar-benar menjadi, saat ini menurut saya Unila lagi dewasa, belum 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 sorry, maksudnya lagi remaja, belum tua. Nah, mudah-mudahan ini Unila udah menjadi tua yang akhirnya benar-benar eh, mandiri, benar-benar akhirnya membuat sebuah peradaban di eh, universitas atau di perguruan tinggi di Lampung. Dampaknya besar menurut saya, Bang. Dampaknya besar, dan mudah-mudahan tadi ya diaminkan adanya Fakultas Ilmu Budaya atau Fakultas Bahasa dan Seni, yang akhirnya itu juga akan berdampak ke iklim akademisnya mahasiswa, iklim akademisnya masyarakat. Jujur Bang,
saya sangat melihat sekali dampaknya ketika misalnya kayak kita suruh anak-anak ujian secara langsung, misalnya pertunjukan komposisi musik lah misalnya, ataupun pertunjukan musik tradisi Lampung misalnya, mereka live misalnya pentas gitu kan, itu kan banyak sekali yang diuntungkan loh Bang. Maksudnya adanya anak-anak itu nyewa tarup, nyewa sound system, nyewa lighting, nyewa ya banyak persewan-persewan itu kan sangat mendukung adanya keterlibatan ekonomi di wilayah tersebut. Ini kan dampak-dampak yang luar biasa. Nah, selain memang harapan saya adanya apa eh Pak di perguruan tinggi, saya berharap juga di masyarakat, Bang. Saya ingin sekalipun ada satu tempat khusus yang memang dihususkan oleh pemerintah, nggak gabung-gabung gitu loh, nggak gabung-gabung. Adanya satu pusat seni pertunjukan yang memang itu apa namanya difokuskan lagi di budaya Lampungnya, baik itu tarinya maupun musiknya. Ya artinya ngomongin budaya itu jangan digabungin dengan kesenian, ataupun bahkan kesenian itu jangan digabungkan lagi dengan keseluruhan semua. Buatlah kantong-kantongnya. Kalau ada kantong-kantongnya itu saya rasa apa namanya, bukan kita mengkotak-kotakan ya, tapi coba deh lihat peluang kalau kita olahraga. Luar biasa sekarang pemerintah melihat peluang olahraga. Sebenarnya sama kok. Sama itu, konteksnya sama. Buat aja, misalnya ada apa namanya tempat olahraga basket. Nah, sekarang cobalah buat tempat ke musik apa namanya Lampung. Oh, ada lagi misalnya tempat pusat apa namanya skateboard ataupun tempat pusat futsal atau badminton, ya bukalah di apa namanya di Lampung tempat pusat tarian Lampung. Nah, jadi dibuatkan kantong-kantong itu sama aja konteksnya dibuatkan di tempat olahraga. Sama kok, nggak ada beda. Nah, akhirnya kan melahirkan pemerintah berharap melahirkan apa namanya atlet-atlet yang hebat dari itu untuk bagaimana ya membanggakan Lampungnya sama. Konteksnya sama aja deh, ATM aja deh sederhana. Ya kan? Amati terus tiru, udah modifikasi sama aja deh, nggak usah pusing. Kalau memang pemerintahnya mikirin nanti gimana, karena sama kok, dari tempat itu akan menghasilkan penari-penari hebat. Dari tempat itu, oh, apakah di Lampung kurang? Enggak, ada kok. Di Lampung sudah dipusatkan sama pemerintah, ialah di apa namanya Dewan Kesenian Lampung atau PKOR di sini disingkat, pekan apa ya tempat satu pusat tapi kesenian semua gabung di sana. Teman, apakah itu spesifik? Tidak. Apakah efektif? Tidak. Saya berani bilang, kalau mau nanya analisis SWOT-nya boleh deh, nanti saya jabarkan keuntungan dan kelemahan kalau dipusatkan oleh pemerintah seperti itu. Nah, artinya kantong-kantong yang lebih spesifik lagi, kalau memang dikumpulkan kayak gitu, wah luar biasa, Bang. Itu bukan sekolah, dan itu bukan sanggar. Itu tempat sebuah instalasi yang dibuat oleh pemerintah, yang diperuntukkan di sana. Saya rasa apa ya, nggak mungkin apa mungkin sudah ada deh di Jawa sana dengan, tapi kayaknya masih tetap apa ya, masih tetap pemerintah itu selalu menyatukan itu. Coba deh buatlah kantong itu dengan konsepnya olahraga tadi. Olahraga punya tempat wilayah basket, ya sudah di Lampung juga buat dong tempat wilayah sastra lisan. Wah, keren nggak tuh? Oh, ada lagi nih apa namanya di Lampung punya tempat kolam renang untuk atlet. Ya sudah, buat juga di Lampung adanya tempat misalnya khusus perkumpulan pemusik-pemusik band misalnya kan. Nah, itu kan juga menarik. Artinya ini milenial tuh memang sengaja diperuntukkan. Jangan mau apa namanya udah kesenian gabung aja. Ini karena seni gabung. Karena mereka nggak tahu kan. Kalau ini coba deh dibuat. Ini luar biasa sekali loh Bang. Gitu loh. Saya kebayang aja tuh. Kawan-kawan musik tradisi kumpul semua di satu tempat. Nongkrong. Mereka kan fasilitas dilengkapi semua. Ya kan alat-alat musiknya ada. Saya rasa nggak mungkin nggak berkreativitas akhirnya mereka. Tapi nggak digabungkan dalam satu kompleks itu gitu loh. Ini udah seni kumpulin sini semua, gabung semua sini. Kesenian, olahraga semua gabung. Padahal pas dilihat mana keseniannya, masih juga kebingungan nyari tempat nggak ada. Alat-alatnya pinjam-pinjam lagi kan itu loh.
korbannya kan gitu. Saya udah merasakan langsung gitu loh. Kalau ngeliat olahraga, ya Allah, alangkah mewahnya angkat besi, alangkah mewahnya apa namanya olahraga apalagi badminton, alangkah mewahnya olahraga apa pencak silat, karate. Tempatnya itu dibuat gedungnya besar-besar loh. Lah sedangkan di Lampung gedung tari deh, tari Lampung gitu kan, ada nggak? Nggak ada. Atau gedung musik Lampung gitu loh. Khusus gedung musik Lampung. Saya siap deh. Lillahi ta'ala 24 jam saya ngurusnya. Iya kan? Iya. Iya, saya siap, saya urusin. Kalau memang ada dibuatkan. Ini saya senang contoh gini, Bang. Kebetulan kan ketua senat di Unila itu masih satu suku sama saya dan Iya. kebetulan senior kita juga ya, masih orang kita juga, satu gerbong sama kita lah, alhamdulillah. Maksudnya saya bersatu gerbong sama mereka. Sorry, mohon maaf. Nah, beliau pernah, karena ini kan lagi dibangun juga nih rumah adat Lampung yang di Unila. Ini kan keren nih. Adanya rumah adat di perguruan tinggi. Nah, kan gitu. Sampai dia bilang, "Nanti kamu orang itu yang buat. Nanti kamu yang ngurus ya, Jal. Kamu harus di sini." Saya sudah sampai, "Ya Allah, Bang, diginiin aja saya sudah senang, apalagi benar-benar saya di dalam itu. Saya aktivitas budaya di situ. Gila nggak coba gitu kan?" Iya, iya. Gila nggak coba kayak gitu? Ya itulah tadi. Mungkin gedung itu mungkin rumah adat panggung itu mungkin jadi hanya media mahasiswa untuk foto-foto. Ya kan? Atau dosen-dosen foto-foto ngelihat. Tapi bagaimana kalau itu saya setting untuk ketika pameran, ya kan? Ketika ada pertunjukan musiknya, kita buat agenda tiap dalam satu bulan tuh seminggu sekali. Minggu ini mungkin tarian akan pertunjukan di situ. Minggu depan ada musiknya. Minggu depannya lagi ada seni rupanya. Minggu depannya lagi ada teaternya. Pokoknya aktivitas mahasiswa yang berbudaya, yang memainkan budaya Lampung terus ada di situ. Wow, luar biasa, Bang. Nah, ini kan berangkat dari Unila dulu. Nah, ini itu tadilah, Bang. Pokoknya kalau Abang nanya, mohon maaf ini agak panjang menjabarkannya. Nggak masalah. Tapi itulah kalau keinginan saya. Jadi kebayang aja loh, Bang. Ya artinya kan olahraga dah diistimewain. Kenapa kok ini kita enggak kan gitu. Termasuk juga ya sama, Bang. Maksudnya eh kayak Abang ya, kan Abang juga udah luar biasa nih karirnya kan. Ngejabatnya di mana-mana juga jadi pejabat struktural di ini ya. Nah, Di di kampusnya. Nah, saya berpikir sama sekali enggak. keren juga kan. Keren juga kan, Bang, maksudnya ketika ada misalnya gedung yang khusus gitar klasik semua gitu kan, kayak kita di Si Jogja itu kan, wah itu gedung khusus, ini ruang praktik musik, orkestra ada, ruang praktek silo ada, ruang praktek kan dispesifikkan itu kan, jadi bibit-bibit itu juga merasa bangga ya, bukan berarti kita memisah-misahkan, tapi memang harus ada pengkonsentrasian di situ kan gitu loh. Kalau nggak jadi, Bang, gitu loh. Ya kan adanya gedung gambus kan gitu loh, gedung gambus kan keren tuh, atau gedung gamelan. Nah, nanti ketuanya Bang Hasim gitu kan. Iya kan? Iya. Ya kan? Jadi intinya bisa dibilang budaya itu martabat ya. Jadi kembalikan dulu lah martabat masyarakat Lampung dengan sesuatu yang realistis dan memang relevan dengan keadaan sekarang. Dan saya melihat peluang bahwa Lampung ini sebenarnya juga sangat kami harapkan dari ujung Aceh ini ya, dari ujung setelah Lampung ke belakang sini kan bisa dibilang kita kan makin jauh ya dari pusat, kita makin jauh dari sumber-sumber kapital yang ada di seberang Lampung itu. Jadi aku sendiri punya mimpi. Apalagi kalau pindah ke Kalimantan ya, Bang ya. Iya, sama aja. Apalagi tetap aja daerah yang udah sangat settle untuk urusan bisnis itu kan Jakarta ya. Artinya memang pusat Hollywoodnya memang di situ gitu. Nah, jadi saya kira Lampung juga berpeluang untuk menjadi, kalau Aceh udah jadi serambi Mekah, mungkin Lampung ini serambi Sumatera deh. Tapi satu tadi gerbang yang serambi Sumatera kan. Jadi satu sisi Lampung ini tadi benahi dulu tuh masalah bumi Lampungnya ya, martabat dan Lampungnya kita benahi dulu. Dan baru suatu saat saya kira
Lampung juga adalah apa, kebanggaan kita semua di Sumatera ya, karena bisa jadi apa, masa depan yang lebih cerah untuk peradaban Sumatera ya, kalau itu memang bisa berwujud ya. Ya, masalah kepindahan aku ke Lampung ini nggak tahu juga nih, Bang Rizal. Saya jujur apa, satu sisi mungkin apa ya, satu sisi permasalahan kita sama ya, tapi memang keadaan di Aceh mungkin lebih berlipat ya permasalahannya. Tapi ya saya berharap bukan itu yang jadi poinnya, tapi bagaimana kekuatan kita semua lah di Sumatera ini bisa bersinergi ya, untuk apa, Amin. membangunlah peradaban Sumatera kita ini. Bang Rizal, makasih banyak ini. Mungkin ada kata-kata terakhir Siap. yang mau disampaikan? Silahkan nih, mungkin buat mahasiswanya juga atau buat kawan-kawan di tanah air nih. Banyak ini rupanya nih, lumayan. Silahkan. Nah, Iya. ada. Aduh, apa ya? Kesimpulannya sama sih tetap di awal bahwa cintailah budayamu, maka budayamu akan mencintaimu. Cuman dalam ranah ini terlalu luas karena memang diskusinya sama abang ini nggak berbicara pada satu inti, tapi ada Ya, juga yang harus spesifik, ada juga yang harus lebar. Jadi obrolan di tempatkanlah warkop posisi enak itu. ya. Ya, Obrolan benar. Nah, bebas. jadi iya, jadi kalau puna kawan-kawan ini dengar, mahasiswa dengar, loh kok si Bang Erijal ini tadi ngomong harus satu, sekarang berubah lagi dua. Nah, harus dua. Kenapa belum kembali lagi satu ya? Karena tergantung kasusnya ya Bang ya. Kita dari tadi Ya. diskusikan karena tergantung kasusnya. Jadi ya saya harus berbicara ketika saya berbicara harus satu ya satu. Tapi ketika saya harus berbicara dua ya dua. Contoh kayak cintailah budayamu maka budayamu akan mencintaimu. Oke, dia orang Jawa. Dia mencintai budaya dia. Akhirnya budaya dia akan mencintai dia, tapi di tanah Jawa, bukan di tanah Lampung, kan gitu loh. Nah, ini yang Ya, ya. harus jadi catatan. Jangan sampai akhirnya cintailah budayamu maka udah oke. Kalau gitu saya asli Lampung, saya asli Jawa, berarti saya kembangkan reok di Lampung ini. Bagaimana kebudayaan-kebudayaan reok ini bisa hidup di Lampung atau kuda lumping ini harus setiap hajatan itu harus ada kuda lumping. Nanggap kuda lumping ya ntar dulu. Nggak gitu juga konteksnya cintai budayamu maka budayamu mencintaimu itu Ya. beda. Itu kalau ditempatkan pada kasus apa istilahnya, ya mohon maaf lah ini mungkin Iya, ya. ya Nggak namanya apa-apa, apa nggak ya, apa-apa. Ya. Ya saya memang juga ya. bingung sih bang dari Iya. Saya kira ini semua kan bukan keinginan masyarakat bawah juga kan. Tapi kan ya sebenarnya ya kita ini sama-sama survive ya untuk hidup ya. Tapi juga itu tadi ya, masalah keberpihakan ya, keberpihakan apa, ya kekuasaan ya. Ya saya kira semakin lama kita harapkan kepemimpinan nasional, kepemimpinan daerah kita ini mungkin bahkan bisa lebih lebih apa ya, lebih dewasa ya. Saya kira pada akhirnya ya semua akan seimbang ya. Ya saya kira wajar ya kalau dalam satu tempat itu tidak mungkin akan mundur menjadi sangat primordial, tapi akan sangat tidak wajar kalau juga apa proporsinya jadi tidak berimbang ya. Saya kira ya ya saya nggak yakin masyarakat Lampung tidak membenci budayanya, tapi lebih ya kepada harapan agar adalah keseimbangan ya, keseimbangan. Ya saya kira jelas semua tradisi leluhur yang lahir di Lampung itu kan sudah teruji oleh alam Lampung. Dan begitu juga semua tradisi leluhur di Jawa itu sudah teruji di alam Jawa. Sama juga di Aceh begitu juga kan. Kalau itu pun tidak kita jaga di wilayahnya sendiri kan, ya ini kan sama aja kita jadi orang lain. Ya kan sama aja kita nggak jadi dari diri kita sendiri. Dan sama aja kita malah tidak kenal siapa kita lagi. Nah, ya saya kira hmm. ini hal yang sangat sederhana yang harusnya uh, bisa diterima dengan logika yang sehat ya, tanpa harus dianggap sebagai sebuah kebencian atau iri hati atau kedengkian. Tapi ini memang proses kita yang kita harapkan bisa bermuara ke harmoni itu tadi ya. Ya saya kira kata Bhinneka Tunggal Ika itu juga sesuatu yang sudah teruji ya. Artinya memang kita akhirnya harus bersatu ya. Tapi bukan berarti menyeragamkan segala hal. Kita bersatu dalam hal-hal Betul. tertentu, tapi biarkan kita berbeda sebagai sebuah keistimewaan
ciri dari Ya. bangsa kita. Yes, ngeri kali nih bahasanya nih, marah nih Pak Nadiem nih. Harusnya Pak Nadiem yang bicara begini. Kemana-mana kan dia sudah selalu bilang kampus merdeka. Sampai sekarang pun juga kita bingung kan di pendidikan musik gimana mau merdeka, ya kan? Ya kita bingung gitu loh mau buat itu jadi merdeka. Sedangkan kawan-kawan disuruh 4 semester atau 2 semester kuliah di tempat lain, sedangkan kita sudah menghususkan, menspesifikkan agar benar-benar keluar dari pendidikan musik. Ini aja yang guru loh Bang ya, ini di wilayah saya guru. Anak-anak aja tamat nanti mereka belum bisa sebenarnya langsung jadi guru. Mereka harus jadi ikut dulu PPG lagi. Ya kan? Profesi guru, ngambil istilahnya akta 4-nya dulu. Setelah itu apakah langsung bisa ngajar? Ya, kalau memang maafnya ngomong ada kampus, ada sekolah-sekolahnya yang langsung nampung. Kalau nggak jadi kendala lagi. Makanya kami kuatkanlah di kurikulumnya. Ada lagi kampus merdeka. Udahlah, goyang lagi. Jadi ya sudah, sekarang idealis dengan realistis beda-beda tipis. Ya artinya banyak hal yang masih harus kita kerjakan dan banyak hal yang baru yang kita nantikan dari Bang Rizal ke depan. Siap. Semoga semua Sama. berjalan dengan baik ya, dengan penuh kegembiraan Bang Rizal. Pokoknya jangan patah semangat ya. Amin. Ya sama aja kita semua siap Bang. hal yang sama. Kita bangunlah persaudaraan lebih intens lagi. Makasih ya Jal ya, makasih banyak Bang Rizal. Sama-sama Bang. Sehat semua. Saya juga. Ya, sama kawan-kawan di sana. Siap. Ya, yuk kawan-kawan. Saya terima kasih juga Bang ya. Ya, sama-sama Bang Rizal. Ya. Terima kasih sudah dipercayai. Iya. Siap. Siap. Oke, makasih banyak. Ya, semua kawan-kawan makasih. Ya, Bang, yuk. Nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan bahasan yang lain lagi, tapi semua yang sudah terdokumentasikan di sini akan jadi jejak kita sehingga kita lihat nanti semua pikiran yang baik akan bertemu dan dia akan megah dengan sesuatu yang Amin. Yang luar biasa yang kita nantikan. Yuk, makasih banyak ya semua ya sampai di Amin. sini. Ya, sama-sama Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Ya Bang. Oke, Cak. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata ya Bang. Aman. Nggak ada yang salah. Ya. Ya. Oke, yuk semua kita Bang. Oke, izin Bang. Yuk.